Record. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu. Salam sejahtera untuk kita semua, alhamdulillah. Pada malam hari ini luar biasa, malam hari Kamis ya ini, malam Kamis, dan untuk teman-teman bisa menyempatkan waktu pada malam hari ini untuk belajar langsung bersama mentor kita, yaitu pakar ekspor dan digital marketing. Dan untuk teman-teman pastikan ikutin dari awal sampai akhir. Insya Allah malam hari ini teman-teman akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang luar biasa. Untuk itu teman-teman pastikan stay dari awal sampai akhir nanti dan siapin pertanyaan, siapin catatan. Insya Allah nanti akan dipanggil langsung sama konsultes untuk 5 orang ya. Nah ini udah ada ELS, ELS ini udah, yang pokoknya yang raise hand ini nanti langsung dipanggil sama konsultes. Untuk 5 orang saja, mulai resen sekarang boleh, nanti boleh, tapi yang kebagian pasti yang mulai resen sekarang. Dan untuk teman-teman yang nggak kebagian resen, nanti teman-teman silakan tanya yang langsung di chat ya. Tanyanya di chat Zoom ya, bukan di chat admin yang ada di WA ya. Biar nanti langsung konsultes atau mentor kita ini langsung baca. Baik, seperti itu. Di sini saya Abdul Aziz sebagai moderator. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk Kos UTS. Silakan Kos. Baik, terima kasih Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini saya izin untuk chatnya saya ini dulu ya. Saya tutup dulu. Terus kemudian nanti mungkin Mas Aziz bisa bantu nanti untuk memberikan notifikasi di chat bahwa yang tidak dengar suaranya mencet mic yang sebelah kiri atau gimana gitu, karena pasti ada yang tidak mengerti, mohon maaf. Jadi kita membantu mereka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cangcing Banyak Babe, Pak De Bude, Handi Tolan, Andre Taulani, Maimunah, Maisorah, Andre siapa lagi yang belum saya sebut? Andre Taulani, Andre Taulana, atau tahu siapapun ya, tahu beres juga boleh, Andre tahu beres juga boleh. Pokoknya Anda taunya beres hari ini ya. Kenapa? Karena kita akan belajar tentang ekspor, taunya beres. Kenapa tahu beres? Karena Anda perlu trial error lagi. Kenapa nggak perlu trial error lagi? Karena saya sudah membuat formula khusus ini yang sudah saya terapkan berdasarkan based on my experience. Saya disclaimer lagi, yang saya nanti share kepada teman-teman di sini adalah based on my experience. Jadi tidak ada di teori manapun dan tidak ada di buku manapun. Saya belum membuat buku. Insya Allah nanti saya mohon doanya kalau ada waktu saya akan bikin buku. Tapi setidaknya untuk ini nanti kita based on experience. Tapi kalau misalkan bertanya, emang coach kalau misalkan based on your experience, emang sudah ada yang berhasil? Ada Pak. Nanti saya spill deh. Jadi tenang aja. Jadi ini sudah teruji, terbukti. Jadi sudah ada beberapa member yang berhasil ekspor di situ. Jadi teman-teman nanti silahkan praktek, ikutin aja. Tinggal diikutin. Kenapa? Tinggal copy paste, plug kalau bisa. Tapi kalau bisa kreatif juga boleh ya. Tinggal dikembangkan aja juga boleh ya di sini. Oke, seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak kenalin. Bukan saya tak sayang, karena kalau sayang jenengan pasti saya sayang jenengan ya. Karena kita suatu saudara, nggak mungkin saya nggak sayang. Saya pasti sayang. Cuma yang lebih tepat kalau peribahasa saya tak kenal maka tak kenalin ya. Tak kenalin Bapak Ibu, nama saya Umar Tanu September atau biasa disingkat dengan UTS ya. UTS ini singkatan dari U-nya Umar, T-nya Tanui, S-nya September. Bapak Ibu kalau pengen kepoin, pengen stalking tentang Instagram saya sama TikTok saya izin share dulu ya. Ini ada TikTok saya. Teman-teman bisa chat di sini ya, bisa nanti TikTok saya ini bisa di follow, dan juga untuk Instagram saya sebentar boleh kok teman-teman nanti bisa follow atau cuma kepo juga boleh, karena kadang-kadang saya juga berbagi inspirasi ringan tentang ekspor di situ. Kegiatan saya lagi ekspor gimana atau lagi memberikan pelatihan kayak gimana, bisa jadi seperti itu. Itu yang Instagram ya. Silakan teman-teman bisa follow di situ. Untuk kepo juga boleh ya. Kemudian siapa saya ini kok tiba-tiba muncul betunduk atau tiba-tiba datang ke tempat Anda kali ini, di depan laptop Anda, di depan handphone Anda. Saya ini bukan jin atau bukan apapun, juga bukan penampakan. Saya real manusia. Saya ini real manusia. Saya ini seorang konsultan dan juga pakar digital marketing dan juga ekspor. Lebih banyaknya saya sekarang konsultan untuk ekspor. Jadi beberapa dinas dan juga UMKM, dinas
Dinas Koperasi dan UMKM yang di Jawa Timur, hampir semuanya mulai dari Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, Kota Malang, bahkan ada yang juga mengundang saya seperti Kediri, Magetan, mulai dari selatan sampai yang paling timur Banyuwangi, sudah pernah memberikan kesempatan pada saya untuk membina UMKM-nya di sana untuk go digital dan juga go ekspor. Jadi memperpadukan atau mengawinkan, aduh gimana bahasanya, nggak enak mengawinkan ya. Jadi mempersatukan antara ekspor dan dunia digital itu kayak gimana, di situ saya memberikan pelatihan. Dan juga alhamdulillah sudah banyak yang mengundang saya. Terus boleh bertanya, lo kok bisa diundang? Karena saya juga bersertifikasi BNSP. Apa itu BNSP? Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi saya memiliki sertifikat untuk keahlian di bidang ekspor di situ. Dan juga saya juga praktisi Bapak Ibu. Kenapa saya memutuskan untuk praktek ekspor? Satu, supaya ilmu saya tidak hilang. Ilmu yang akan tetap bertahan lama adalah ilmu yang dipraktekkan. Setuju Bapak Ibu? Kalau ilmu cuma dihafalkan, saya yakin 2 tahun, 3 tahun lagi kita akan lupa. Itu kenapa saya terjun ke dunia ekspor. Yang kedua, kenapa saya terjun? Saya tahu di dunia nyata itu kadang-kadang berbeda jauh, big different tentang dunia teori. Jadi kadang-kadang kita teorinya kayak gini, di lapangan pasti kok beda ya. Saya yakin teman-teman yang pernah kuliah atau sekolah, pasti ketika masuk ke dunia kerja kok beda ya gitu. Kadang-kadang kita perlu kembangkan, kita perlu inovasi. Karena di dunia kerja, di dunia real, welcome to the real life, itu kadang-kadang itu berbeda dengan teori. Itu yang saya pegang. Jadi saya pengennya praktek supaya nanti ada yang bertanya, saya tuh ngerti, oh saya pernah ngelakuin ini. Saya dulu gini Pak, coba gini Pak. Atau mungkin saya ketemu dengan teman-teman sesama eksportir, saling curhat, aku gini kemarin, aku ditolak ini, aku barangku balik, aku kena ini. Jadi kita sesama pelaku itu akhirnya saling curhat dan akhirnya ngerti, oh ketika Bapak nanti bertanya, insya Allah saya langsung to the point. Jadi saya tidak bertele-tele. Jadi mohon maaf kalau bertanya, Coach, saya kok bertanya ke Coach UTS kok mesti jawabannya singkat, padat, jelas. Iya, kalau saya gitu. Saya langsung, Bapak ke sini, nanti gini, lakukan ini. Kenapa? Karena kalau teori terlalu banyak saya pusing. Nanti Bapak coba pertimbangkan, ini gimana? Kalau menurut Bapak, lalu malah saya ditanyain kembali kan bingung juga gitu kan. Jadi lebih baik saya langsung to the point. Saya di situ itu saya praktisi di situ. Jadi saya praktisi ekspor. Terus ekspornya apa? Saya awalnya itu eksportirnya daun pisang, Pak, Ibu. Saya ini eksportir godong gedang kalau orang Jawa, dan saya memang lahir di Jawa, sekarang besar di Jawa, Jawa Timur, ya. Saya di Jawa Timur khususnya di Kota Malang sekarang, ya. Jadi teman-teman, halo Kota Malang, Jawa Timur semuanya, salam kenal, semoga bisa bertemu lagi nanti. Terus kemudian saya ini awalnya itu ekspornya daun pisang. Daun pisang itu di Jawa Timur, nggak tahu di tempat luar Jawa ya, tapi saya kira sama. Di Jawa Timur tuh harganya murah. Murah banget harganya, aduh, satu ikat 2.000 sampai 3.000 per ikat di Jawa Timur. Nggak tahu di tempat lain, tapi saya yakin kurang lebih sama di tempat luar pulau. Kalau saya ekspor, itu harganya tuh di atas 50.000 per ikatnya. Di atas 50.000 loh Pak, per ikatnya. Itu luar biasa itu. Jadi nanti teman-teman kalau mau belajar tentang cara ekspor daun pisang lebih spesifik, nanti sudah aku upload caranya di kelas ekspor yuk nanti di situ. Ya, jadi teman-teman saya awalnya eksportir daun pisang. Sekarang tidak hanya daun pisang. Alhamdulillah buyer sudah ada yang memberikan kepercayaan, trust kepada saya, seperti yang terakhir ini ekspor food beverage, food stuff, jadi kayak produk-produk makanan kayak keripik pisang, keripik buah-buahan yang di Malang, keripik tempe sanan yang di Malang, terus kemudian ada yang dari sambel-sambelan, ada yang snack-snack kan kayak gitu, kayak ini kayak snack-snack kayak gini, ini dapat titipan juga dari UMKM yang binaan saya. Jadi saya ini mengekspor produk UMKM sebenarnya, gitu. Termasuk daun pisang. Saya ini tidak punya daun pisang. Nanti aku jelaskan ya gimana teman-teman yang tidak memiliki produk itu bisa berhasil ekspor. Nanti aku kasih spill caranya. Karena aku juga sampai sekarang itu kalau Bapak datang ke rumah saya, Coach mana katanya ekspor food stuff. Ada yang datang ke tempat saya, katanya Coach UTS ekspor food stuff. Iya, mana pabriknya? Saya nggak punya pabrik. Saya mengekspor produknya yang punya pabrik gitu doang. Coach katanya ekspor daun pisang. Mana kebunnya, rumahnya kok cuma itu doang? Iya, saya nggak punya kebun. Saya mengekspor produknya yang punya kebun. Caranya gimana? Nanti aku spill di akhir-akhir, tunggu, jangan pergi dulu karena ini yang dagingnya itu nanti di akhir-akhir sesi. Tunggu dulu di situ karena saya akan berbagi itu nanti mulai runut. Jadi tidak loncat-loncat ya. Nanti runut biar teman-teman enak memahaminya di situ, ya.
Terus kemudian sekarang saya tidak hanya ekspor daun pisang, saya food staff beverage. Kemudian sebelumnya saya pernah ekspor handicraft yang dari bambu, produk dari Malang juga. Yang ke selanjutnya terakhir ini kita mau ekspor briket ya, briket kelapa, briket arang batok kelapa, charcoal shell briket di situ. Rencananya sebenarnya tanggal 10 kemarin kita mau berangkat, tapi ada kendala pabrik yang dari dari tempat kita ambil barangnya itu lagi tungkunya kebakaran, jadi kita lagi pending lagi ya. Dunia eksportir itu kadang-kadang teman-teman ya perlu teman-teman pahami, kalau teman-teman nanti jadi eksportir terus beranggapan buyer itu susah, itu salah. Sebenarnya yang susah itu kita mengatur supply-nya gitu ya. Jadi jangan jangan dikira kita ekspor itu cari buyer. Nanti aku kasih caranya, tenang aja, tunggu dulu di akhir sesi aku cari. Cuma yang perlu tantangan ya, kalau kita teman-teman bertanya, coach saya pemula, tantangannya apa yang terbesar? Bagaimana kamu bisa menghandle supplier kamu? Itu ya. Contoh kayak gini, saya ini tiba-tiba kebakaran, tungkunya, produksinya terhambat. Padahal sudah tekan kontrak, sudah harus kirim. Itu kan mundur lagi saya. Ya akhirnya kita tergantung kita ngomong sama bayarnya ya, kita enak-enakan, kita jujur. Pokoknya kita kalau bisnis adalah jujur. Yang pertama kalau bisnis itu kalau Anda nggak jujur, bayar pasti nggak akan ketemu. Walaupun dia orang Eropa atau apapun, Muslim, non-Muslim, itu menjunjung tinggi kejujuran. Kalau nggak jujur Anda, waduh, ya pasti nggak akan dihubungi lagi ya di situ. Terus yang kedua, eh, saya ekspor briket tadi ya. Yang selanjutnya saya juga mau ekspor produk-produk yang lain yang tidak menutup kemungkinan kita berkolaborasi. Yang jelas saya pengen membantu UMKM dan juga petani nelayan di sekitarnya. Itu aja sekilas dari saya untuk praktisi ekspornya. Dan juga karena saya juga memiliki visi, saya memiliki visi itu setiap kecamatan itu satu eksportir, Pak. Biar Bapak Ibu tuh bisa membantu tetangganya, UMKM-nya. Saya tuh pengen kayak gitu. Karena ada yang dari Jogja, ada yang dari Sukabumi atau dari mana, itu kadang-kadang WA saya, bukan WA ya, japri di DM Instagram, di TikTok aku yang tadi. Terus kemudian, coach tolong bantu pasarin dong produk ini, aku tolong pasarin dong. Bukan saya nggak mau Pak Ibu, sudah banyak terlebih gitu loh. Kadang-kadang misalkan saya sampai sampai saya itu sudah overload ya, saya sudah nggak bisa. Maka dari itu saya kepikiran, ayolah Bapak Ibu yang menjadi eksportirnya gitu loh. Bapak Ibu yang jadi eksportir kayak saya gitu loh, membantu orang sekitarnya. Saya tahu yang WA saya, yang japri saya, yang DM saya, itu saya tahu pasti Anda bisa membantu mereka gitu loh. Bisa jadi itu tetangga Anda, bisa jadi itu tetangga sebelah Anda yang minta tolong ke saya. Tapi saya pengen Anda aja gitu loh. Kenapa? Kalau saya ke sana terus keluar kota itu saya nggak ada Pak Ibu. Waktu saya terbatas. Jadi saya juga satu orang, timnya juga nggak terlalu banyak saya itu. Ya, saya pemangkasan istilahnya pemangkasan biaya gitu ya. Jadi saya nggak terlalu banyak gitu. Jadi kalau harus around the Indonesia saya kayaknya nggak sanggup gitu. Maka dari itu saya ingin Bapak Ibu yang datang ini itu menjadi eksportir gitu loh. Maka dari itu saya menciptakan supaya visi saya itu satu kecamatan itu satu eksportir terwujud, saya membentuk kelas gitu loh. Dan saya nggak mungkin mengajari teman-teman tuh harus datang ke kota-kota, saya nggak mungkin. Maka dari itu saya buat kelas online namanya kelas ekspor yuk. Yang ini Pak. Nah ini Pak Ibu. Kelas ekspor yuk di sini. Kelas ekspor yuk ini ekspor kelas untuk eksportir pemula. Jadi teman-teman yang pengen belajar di dunia ekspor, pengen terjun ke dunia ekspor, sekalipun Anda newbie, saya garis bawahi, sekalipun Anda newbie, itu bisa untuk jadi eksportir. Bahkan banyak sekali member kami yang awalnya juga, mohon maaf ya, awalnya nol, sekarang bahkan ekspornya melampaui saya. Ekspor yang ada tiap minggu, tiap bulan, satu tongkang kontainer, satu tongkang kapal. Jadi itu melebihi saya. Saya senang malah. Bukan saya, wah saya disaingin nih, rezeki saya enggak. Saya senang gitu loh. Karena saya yakin dengan Anda semakin cepat ekspor, semakin banyak ekspor, orang-orang sekitar Anda itu pasti bantu di situ. Maka dari itu saya siapkan kelas Ekspor You ini, teman-teman yang nanti jadi membernya Ekspor You, join kelasnya Ekspor Yuk, teman-teman akan mendapatkan satu video tutorial mulai dari awal sampai akhir. Ya, ada 100 lebih video yang teman-teman bisa pelajari. Mulai dari yang beginner sampai expert nanti di situ. Terus yang kedua, kelasnya itu modelnya kayak ruang guru gitu Pak Ibu. Jadi modelnya kayak ruang guru, bisa dipelajari kapan saja, di mana saja, lagi waktu sholat
setelah sholat duhur atau waktu pas istirahat kerja atau apapun itu bisa dipelajari kapanpun di situ loh. Jadi itu kelasnya itu bisa dipelajari kapanpun dan bisa diulang-ulang. Karena kalau kayak Zoom kayak gini, teman-teman kan kadang-kadang pas sambil ngapain, dengerin, sambil lihat handphone, kadang-kadang teman-teman nggak ngerti yang saya ucapkan, ada yang kelewat. Tapi dengan belajar video tutorial, Anda lupa, Anda bisa ngulangin lagi. Maka dari itu saya siapkan kelas Explore itu ada video tutorialnya, bisa dipelajari kapanpun, dimanapun. Dan itu yang kedua, aksesnya lifetime, seumur hidup. Tidak ada tahunan, bulanan, nggak ada, seumur hidup. Yang kedua, teman-teman sudah saya siapkan, kalau sudah jadi member Explore, sudah siapkan grup support. Jadi bertanya apapun di grup itu. Baik bertanya tentang materi, bertanya tentang keadaan di lapangan, saya ngalamin gini, kita sharing bareng-bareng. Nanti member Explore yang sudah senior atau sudah pernah closing akan bantu teman-teman, atau saya pribadi yang akan mengarahkan teman-teman. Yang ketiga, nanti kelas Explore itu bisa japri khusus dengan saya. Khusus yang sudah nanti misalkan lagi ngomong sama buyer, japri, coach aku lagi gini ngomong sama buyer, ini enaknya aku ngomong kayak gimana, coach ini orangnya nawarin kayak gini nih, ini aku harus kayak gimana nih, gitu kan. Jadi aku harus jawabnya gimana, nanti aku ngarahin Pak. Coach pembayarannya tuh kayak gini, ini aman atau tidak? Aman tidaknya saya akan mengarahkan juga. Kalau tidak aman saya ngomong bilangnya mohon maaf Pak, saya tidak berani, gitu. Tapi kalau aman saya bilang gas Pak, gitu. Jadi tidak nanti bertele-tele, Bapak ini ada seperti ini. Kalau ini saya langsung ngomong, Pak Ibu nanti pelajari di video tutorial. Saya bilang insya Allah itu aman. Gitu. Kalau misalkan Pak Jamaludin nanti saya tolong deh, ini coba nego kayak gini. Misalkan kayak ya udah, saya ngarahin di situ. Karena bisa jadi Pak Jamaludin, Pak Dimai, Pak Pamungkas Putra, Pak Era dan sebagainya macamnya itu pengen ketika bertemu buyer pertama tuh bingung gitu. Ini ngomong apa ya sama orang ini, itu gini gimana ya, orang ini nego kayak gini ya, ini aku harus jawab kayak gimana ya. Itu nanti bisa japri dengan saya di Explore You. Yang ketiga, yang keempat, kita sudah kerjasama dengan forwarder, jadi nanti teman-teman bisa kontak mereka. Yang kelima, nanti teman-teman ini kita siapkan aplikasi namanya Explore You Automation. Apa itu Explore You Automation? Explore You Automation itu alat untuk mencari buyer secara otomatis. Nah, itu yang saya bilang tadi, mencari buyer ekspor itu sebenarnya banyak kok, gampang gitu loh. Yang susah adalah mengurus suppliernya. Karena sampai sekarang pun yang join member Explore You saya sudah tanya, mana produkmu? Kadang-kadang belum siap untuk diekspor gitu loh. Kadang-kadang supply-nya cuma, saya kan kemarin tanya, ini ada yang japri saya di DM sudah jadi member Explore You Coach, saya eksportir apa kemarin, oh bumbu masak rendang kayak gitu. Saya tanya kapasitas produksinya berapa Bu? Ya nggak mesti, tergantung orderan. Waduh, kalau ekspor jangan jawab gitu. Kalau buyer sudah ready dan Anda disuruh ngirim satu kontainer, kalau Anda nggak bisa, ya itu yang resiko jenengan gitu loh. Itu jangan sampai kita kalau cuma ekspor cuma asal-asalan, ya saya cuma ini ekspor produknya belum ready. Nah itu saya nggak mau. Maka dari nanti kita akan belajar cara mencari komoditas yang kira-kira entah itu milik kita atau milik orang lain. Yang penting itu ada permintaannya kayak gimana. Nanti tunggu dulu, saya akan ajarkan di situ. Ini teman-teman nanti bisa cek di rumah di sekitarku, ini bisa nggak aku ekspor, ini aku coba ya gitu ya, gitu-gitu ya. Nanti teman-teman praktekin aja di situ. Terus yang keempat tadi mencari data buyernya itu otomatis Pak Ibu. Jadi tidak perlu manual. Bapak Ibu cukup ketik yang mau diekspor apa. Misalkan mau ekspor kopi, ketik aja kopi, kata kunci sebagai macamnya. Kemudian nanti dicentang negaranya mau negara mana aja. Setelah itu diklik, itu akan muncul. Itu nama buyer, alamatnya, PT-nya, terus kemudian emailnya termasuk nomor WA. Kerennya lagi, Explore You Automation atau EYA kita singkatnya itu nanti Bapak Ibu kalau ngirim pesan ke mereka nggak perlu satu persatu, capek Pak Ibu. Cukup satu pesan aja, kemudian Ibu atau Bapak cukup klik send atau kirim, nanti akan kirim ke orang-orang itu tadi. Dan itu otomatis. Anda tinggal duduk manis nunggu balasan dari mereka. Just sesimpel itu. Kemudian setelah itu, selain itu kita member Explore You ada fasilitas lagi yaitu pembayaran atau pendanaan ekspor. Ya, buat teman-teman untuk jadi eksportir, biasanya mohon maaf ya, ekspor itu pasti butuh modal. Ya, saya tekankan lagi, ekspor itu butuh modal Bapak Ibu. Kalau ekspornya butuh modal, kalau Anda anaknya sultan atau Anda seorang sultan, sekarang saya tidak menyarankan untuk ikut ekspor, udah jalan sendiri aja.
Tapi kalau sudah misalkan Anda seperti saya, awalnya dulu saya nggak punya duit sama sekali juga. Awalnya saya Grab, Pak. Saya ojol Grab. Awalnya saya Grab. Mohon maaf, saya bukan berarti untuk mendiskreditkan salah satu pekerjaan. Saya cuma mau bercerita. Saya awalnya dulu Grab. Fotonya ada. Saya pernah share di Facebook saya atau di TikTok atau di Instagram. Saya share yang paling bawah. Saya dulu seorang sopir Grab di situ. Terus kemudian Allah merubah saya dengan jalan ekspor ini. Maka dari itu, waktu itu saya mau closing daun pisang itu saya kekurangan duit, Pak. Bayangin sopir, maaf ya, sopir Grab dapat duit dari mana? Yang terjadi adalah saya pinjem, Pak. Alhamdulillah ada yang saya bisa ajak kerjasama, termasuk saya juga sudah alhamdulillah sekarang juga ada bantuan di situ. Termasuk teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalkan butuh pendanaan ekspor, kita siap supply, kita siap bantu pendanaannya. Jadi nanti teman-teman misalkan ya, syaratnya satu, sudah punya pembeli, sudah punya buyer. Ada mau berekspor yuk nih, belum dapat pembeli, cuma chat-chatan sama buyer, kemudian ngomong ke saya, coach saya sudah dapat buyer, saya mau izin pendanaan, saya minta mana kontrak kerjanya, mana draft atau LOI-nya atau PO-nya, apa itu? Waduh, berarti dia belum deal. Jadi teman-teman kalau deal sama buyer itu satu, ada PO atau LOI. Syukur-syukur ada sudah tanda tangan kontrak kerja dengan mereka. Itu saya namakan ada buyer. Kalau sudah ada buyer, Anda butuh modal, silakan ajukan ke Ekspor Yuk. Karena kita sudah kerjasama dengan pihak ketiga yang siap membantu pendanaan ekspor Bapak Ibu. Ya, saya tekankan lagi, asal sudah punya pembeli, ya itu loh. Kuncinya satu, punya pembeli. Kuncinya punya pembeli adalah sudah ada draft kontrak kerja, sudah ada LOI atau PO. Nah, apa itu LOI atau PO? Aku jelaskan di kelas Ekspor Yuk. Pokoknya dia itu sebagai bukti keseriusan buyer itu sudah mau beli ke tempat Anda. Kalau sudah ada PO, LOI atau kontrak kerja, silakan ajukan pendanaan ke Ekspor Yuk kalau butuh modal. Kalau nggak butuh jangan. Ya kasihan, yang lain juga butuh gitu. Yang butuh modal aja, silakan kita bantu pendanaannya ya dengan pihak ketiga dan pendanaannya bebas. Mau 100 juta, 300 juta, 500 juta, 1 miliar bebas. Ajukan. Yang jelas bayarnya valid di situ. Nanti kita akan ada tim yang ngecek ini bayarnya valid atau tidak. Kalau kita berani kita akan bantu pendanaannya. Ya, kalau kita ngomong Pak ini kayaknya bayarnya agak bermasalah, jadi kita tidak berani. Berarti Anda jangan berkecil hati. Wah ternyata UTS ini bohong. Tidak, justru saya menyelamatkan Bapak Ibu. Kenapa? Kalau ternyata kita sudah kasih pendanaan, terus ternyata bayarnya lari, kita tetap harus nagih ke Anda, gitu kan? Karena sistemnya kan pinjam. Jadi kita menyarankan gitu. Jadi kita kadang-kadang juga validasi, Pak kayaknya ini aman, oke kita bantu. Ya udah, alhamdulillah gitu ya. Jadi pendanaannya itu unlimited. Yang kedua, pendanaannya tanpa bunga. Yang kedua, Bapak Ibu mau pinjam, misalkan Bu Arza, Pak Demai, Pak Jamaludin, Pak Era, mau pinjam ke Ekspor Yuk, itu nggak pakai bunga. Tanpa riba, tanpa bunga. Sistemnya bagi hasil, Pak, Bu. Bagi hasil, kita fair. Dapat untung banyak, ayo dibagi bareng. Untung dikit kita bantu bareng. Tidak perlu ada kewajiban mengangsur setiap bulan, tiap tahun, tidak perlu. Setelah bayar selesai, bayar, yuk kita bagi hasil. Itu menurut saya lebih fair. Dan kemudian bagi hasilnya adalah negosiasi. Apa persen coach? Negosiasi. Saya bilang negosiasi. Mau 70-30, oke kalau kita sepakat. 40-60, oke kalau kita sepakat. 25-75, oke kalau kita sepakat. Ya kan? Kita negosiasi. Enak kan? Untuk member Ekspor Yuk, jadi pendanaannya negosiasi, kemudian bebas berapapun tanpa bunga dan bagi hasilnya juga negosiasi. Jadi kita bagi hasilnya negosiasi Pak di situ. Jadi tanpa bunga, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita. Jadi kayak orang-orang yang di itu tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita apa itu saya pernah lihat itu. Ya pokoknya kita juga nggak pakai bunga, nggak pakai denda, pakai sita. Karena ya kita nggak pakai jaminan, nggak ada. Pokoknya Anda punya bayar kontrak sudah. Ayo kita kepercayaan itu aja. Bayangin loh, ada nggak bank yang kayak gitu, Pak? Ayo, pasti Anda disuruh pakai jaminan, disuruh sampai 3 tahun. Kita tanpa tenor, Pak. Jadi kalau selesai, yuk bagi hasil kerja lagi. Kita doakan dapat bayar lagi, kan gitu, biar enak. Win-win solution kan. Kita nggak perlu harus sudah dapat bayar, terus kemudian bayar setahun,
Terus kita mau istilahnya apa ya, bayar setiap bulan, lah itu sudah selesai kok, ngapain kita cicil kayak gitu, bikin pusing, ya nggak Pak Bu? Karena kadang-kadang yang bikin pusing itu angsuran, bukan istri atau suami kita, yang bikin pusing itu angsurannya, ya kan? Istri suami kita kan mau support, nah, karena angsuran semua jadi lap semuanya. Waduh, besok angsuran nih guys, besok angsuran. Yuk gas, kerja bakti, kerja rodi. Kalau perlu setengah mati ya sekalian bayarin bunganya mereka. Gak perlu Pak Ibu. Seriously, Bapak punya bayar, ayo. Pembayarannya kayak gimana kita bagi, kita cek dulu. Nah, mungkin ada yang bertanya gini ya, Coach, kan ekspor itu bisa tanpa modal. Saya pribadi bukan aliran yang ekspor tanpa modal. Bagi saya itu saya bingung. Kalau ada ya monggo, saya tidak bisa. Jujur, kita make sense aja, realistis aja. Realistis aja. Bisa nggak ekspor tanpa modal? Saya tanya, Anda kunjungan ke lapangan nih. Ini saya buka wacana jenengan, saya buka dulu. Panjenengan Anda ke lapangan, kunjungan ke petani, kunjungan ke nelayan, kunjungan ke pabrik, butuh bensin enggak ke sana? Tuh kan, itu modal. Terus kemudian Anda ke sana, terus kemudian misalkan nih someday bayarnya tuh ngomong ke Pak Arif atau Pak Edi, Mas, sorry Mas, mungkin nggak mungkin dong Pak, orang bule ngomongnya Mas, Bro atau Mister, saya mau tunjungan, I will visit your country, I will visit your company, I will visit your factory. Aku mau kunjungan, cek ngerti sampai niku bener-bener eksportir bener atau tidak. Mau nggak mau bayar itu pasti akan datang ke Indonesia. Nah kan, masa sih kita cuma ya udah Mister, Anda ente ke sana aja ya, saya di rumah aja. Enggak mungkin. Anda harus mendampingi dia, terus kemudian ngajak ke pabriknya. Nah, ini kita masuk lagi, realistis lagi, makan siang. Bayarnya masa waktunya makan siang kok kita, sorry ya Mister, saya punya aliran eksportir modal. Jadi kalau bisa Mister makan di sono, saya nunggu di sini. Oke okay, Mister. Nah, besok sorry goodbye, kita putus, gak usah kerja sama lagi. Makan aja petung-petungan, ya Allah guys. Anda loh, kalau mau ngajak makan bayar, saya tekankan lagi, jangan diajak yang makanan terpikiran harus ke resto yang mewah. No, no, no. Big no. Jangan terpikir kita mau ngajak makan bayar itu harus ke restoran mewah, ke Starbucks ngajak ngopi. No. Saya pernah ngalamin ngajak cuma nasi rendang. Itu sewenang. What is this? This delicious, Mr. Umar. Yes. Yo, iku rendang, Pak. Iku rendang. Itu seneng dia. Makan rendang doang Padang 25.000. Masya Allah. Senangnya minta ampun. Ada member ekspor itu yang ngawur. Diajak makan mie ayam itu di pinggir jalan. Ya tapi jadi. Jadi jangan terpikir itu kalau ekspor itu harus pakai modal gede. Bahkan itu makan siang aja butuh modal. Itu mau dibilang tanpa modal. Ah, saya bingung. Caranya gimana? Saya mau tanya lagi, kita buka wacana ke Bapak Ibu. Anda telepon misalnya, halo kontak bayar, pakai pulsa enggak? Modal. Saya tanya lagi, saya buka wacana lagi Bapak Ibu. Anda kalau website disarankan untuk membuka, Anda kalau ekspor disarankan untuk membuat website. Website itu Pak, saya kasih tahu, itu butuh domain hosting. Domain hosting itu ratusan ribu. Itu modal. Nggak ada, Anda misalkan minta jasa, tolong please saya ini eksportir yang mau sukses, please lihat wajah saya mau jadi eksportir sukses, tolong jadikan free untuk website, red, nggak ada yang mau. Sorry ya bro, lu kalau nggak punya uang nggak usah jadi eksportir. Jadi eksportir itu butuh modal. Cuma Bapak Ibu, modalnya ada dua. Nah ini saya jelasin lagi. Kalau ekspor tanpa modal saya nggak setuju karena saya bukan aliran di situ. Tapi kalau ekspor modal pakai modal saya setuju. Tapi modalnya bisa dua. Ini saya jelaskan lagi. Modalnya bisa dua. Bisa modal besar sama modal kecil. Ya, saya jelaskan itu. Jadi modal gede sama modal cilik. Cilik itu bahasa Jawanya kecil. Ya itu. Pahami dulu. Jadi bukan tanpa modal. Tanpa itu kamu cek di KBL, kamus besar bahasa Indonesia maupun tanpa itu nol. Nol modal. Produksi, kalau ada yang bilang, coach yang dimaksud itu tanpa modal produksi. Ya bilang dong tanpa modal produksi, jangan tanpa modal doang. Tanpa modal doang itu semuanya butuh modal. Modal produksi, modal marketing, semua itu modal. Ya,
Saya di situ aja, saya sepakat di situ. Jadi kalau kita sepakat, saya mau tanya, modalnya itu ada dua. Bapak Ibu pilih mana, modal gede atau modal kecil? Kalau modal kecil itu kuncinya satu Pak, cuma satu. Payment term-nya atau metode pembayarannya itu harus sama. Jadi metode pembayarannya kalau Bapak bisa ngatur sama, itu modalnya kecil. Saya kasih ilustrasi di sini. Bentar, saya buka whiteboard dulu ya. Saya buka whiteboardnya. Jadi bentar. Saya izin minum dulu ya Pak ya Bu ya. Ternyata ngomong terlalu panjang itu menghauskan ini ya, kayak puasa. Oke, saya kasih gambaran dulu Pak ya. Jadi kalau misalkan kita mau ekspor tuh modalnya minim, tadi modal minim bukan tanpa modal ya. Kalau tanpa modal ya retorika aja bagi saya bingung. Jadi gini, modal itu bisa minim dengan cara satu, asal metode pembayarannya sama. Kuncinya cuma itu doang. Jadi ini saya kasih analogi, misalkan ini eksportirnya Pak Edi. Edi eksportir, misalnya Edi Sumedang Jawa Barat itu. Halo Pak Edi ya. Saya pas lihat gambarnya Bapak, jadi saya sebut Bapak aja. Nah ini Pak Era ini sebagai suppliernya yang punya pabrik kayak gitu. Ya, halo Pak Era, selamat malam. Dan kemudian ini adalah Mister siapa ini yang bayarnya ini Pak Jamaluddin, misalkan ini bayarnya. Nah, Pak Jamaluddin dari orang Arab, misalkan kayak gitu ya. Pak Jamal kan dari orang Arab biasanya. Nah ini misalkan ini kuncinya gini, eksportir ini biasanya tanya ke supplier, Pak, Bu, nanti kalau saya beli ke Bapak Ibu, saya mau ekspor, metode pembayarannya kayak gimana? Nah, Anda tanya tuh ke mereka. Mereka menjawab, nanti gini Pak Edi, supaya kita enak nih, ya tolong ya pakai DP dulu deh 30%. Dan nanti pelunasannya 70%, 70 gini, nah 70% itu nanti ketika tutup kontainer atau barang sudah masuk ke kontainer. Oke, saya simpan dulu Bu. Kemudian Pak Edi, Pak eksportir ini nyawarin ke buyer. Pak, nanti kalau nanti Bapak mau pergi transaksi dengan saya, kita pakai kesepakatan gini ya, DP-nya 30% untuk keseriusan Bapak atau Mister. Kemudian 70%-nya nanti ketika tutup kontainer Mister. How about this? Misalkan Misternya, oke, I agree. Kalau setuju, ini kan sama ini. Jadi metode pembayarannya sama. Itu modal minim, Pak. Kenapa? 30% dari yang bayar berikan ke Anda, itu Anda lempar lagi ke suppliernya untuk produksi. Seterusnya kayak gitu. Jadi muternya kayak gitu. Muter duit, ya, bahasa Jawanya itu, muter duit. Jadi dilemparkan ke si supplier. Bahkan 30%-nya dari buyer itu bisa jadi 50%-nya ke supplier. Karena kan kita ngambil margin profit toh di situ. Ya, jadi itu yang dimaksud modal minim tuh kayak gitu. Ya kan? Itu kalau Anda bisa melakukan itu, maka modal minim. Tapi kadang-kadang tidak seperti itu. Ya kan? Saya ngomong fair-fairan ini, jadi tidak ngomong apa ya? Istilahnya nanti Anda wah gini enggak. Saya ngomong ada enaknya tapi juga semua itu bisnis enggak ada yang enak. Ya, kalau Anda mau bisnis enak itu enggak usah bisnis, tidur mimpi itu enak, Pak. Ya, tidur mimpi enak sampai ngiler sampai gini. Enak itu kayak aduh aku jadi sultan itu mimpi enak. Kerja dimanapun tuh enggak ada yang enak ya. Tapi lebih enggak enak lagi kalau kita jadi pengangguran, enggak jadi apa-apa itu lebih enggak enak. Ya kan? Tetangga, itu ya Pak itu gini enggak kerja. Waduh, itu tetangga. Udah jangan kita ngomongin tetangga lagi. Pokoknya kita lebih enak tuh kita kerja. Tapi kalau enggak pasti kita ada semua itu pasti ada plus minusnya. Kan saya ngomong dulu kembali lagi di dunia ekspor kalau misalkan nanti metode pembayarannya nggak sama gimana coach? Biasanya tuh kayak gini. Misalnya tuh kayak gini. Nanti si suppliernya tadi mintakan 70 30 70. Kemudian Pak Edi nawarin ke Pak Jamaluddin atau bayarnya. Bayarnya enggak mau, sorry Mr. Edi saya karena baru first time untuk transaction dengan kamu, jadi saya tidak mau. Saya maunya LC 100%. Nah, LC itu apa? Letter of credit. Jadi bentuk bahwa kita itu akan dapat bayaran. Jadi LC itu gini, kasarannya gini. Saya kasih analogi gampang aja. Jadi kita akan dapat bayaran. Kita tuh eksportir ya, akan dapat bayaran kalau dokumen ekspor kita serahkan ke bank. Dokumen ekspor kita serahkan ke bank, kita dapat bayaran dalam kurun waktu tertentu. Itu. Kemudian saya mau kasih analogi lagi. Dokumen ekspor itu akan kita dapatkan kalau kita sudah kirim barang.
Kalau kita mau kirim barang, berarti harus ada barangnya. Benar? Ada barangnya harus diproduksi. Produksi pakai modal. Nah, itu loh. Maksud saya permodalan ekspor itu gitu. Jadi kalau butuh modal, suppliernya butuh duit dulu dan Anda mohon maaf mungkin belum punya dana. Coach, ini suppliernya maunya bayarnya di sini nih. Terus kita belum punya dana karena bayarnya maunya LC. Ya udah, yuk kita cek dulu. Kalau oke kita bantu pendanaannya. Itu sudah kayak gitu doang, ya udah selesai produksi. Kecuali Anda sultan ya, kalau Anda ikutin sultan ya bisa bantu saya, yuk bantu orang-orang lain yang jadi eksportir ini yang butuh dana. Yuk gabung dengan saya, yuk bantu mereka. Bantu mereka yang lagi butuh, pengen berjuang, pengen memutus rantai, mohon maaf ya, pengen pokoknya lebih baik dari sekarang, ayo kita bantu di situ. Jadi ayo di tim saya untuk investor. Siapa tahu membantu saya, jadi biar bebas lebih banyak lagi. Bisa 10M atau berapa M, pokoknya produknya bagus ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas sementara ini saya bisa membantu itu aja ya. Jadi khusus untuk member ekspor yuk saya siapkan pendanaan ekspor. Oke, itu sekelas untuk pengenalan untuk ekspor yuk, dan sekarang saya mau masuk ke materi untuk mencari alur ekspor. Kita belajar alur ekspor, kemudian mencari komoditas dan juga mencari buyer. Ya, oke. Tapi sebelum saya mulai, saya pengen ngerti dulu ya, teman-teman itu nanti kan aku akan ngasih gambaran ya. Jadi saya mau pakai bahasa yang kayak gimana? Saya pengen mengerti teman-teman yang hadir kali ini di Zoominar kali ini silakan jawab di kolom chat ya. Sudah saya buka. Termasuk kategori mohon maaf newbie di dunia ekspor atau sudah expert di dunia ekspor. Silakan jawab di kolom chat biar saya nanti mengerti pakai bahasa yang kayak gimana. Silakan dari Bu SN Anissa, saya baca ya. Newbie dari Dwi Harmini newbie juga. Wah, newbie. Oke. Dari Acong Luzata, newbie juga. Dari Leni baru Pak, oke. Dari Pak Ben Hart Simurat, newbie Om, oke Pak. Dari Mbak Novi, no newbie coach, oke, thank you. Dari Yola Sintia Amri, newbie juga. Oriza Sativa, Oriza Sativa. Oh iya, yang dengar pasti agak kaget nih. Oriza Sativa, newbie. Dari Junaidi Abdillah, saya baru belajar Pak, oke, dari Ibnu Pratama newbie. Oke, saya cek dulu deh. Ini jangannya newbie semua nih. Newbie. Ini ya. Nah, ini shipping line, ada yang kerja di shipping line. Wow, Pak Milik Arif. Oke, terima kasih Pak. Kita nanti berbagi di sini ya. Ini dari ada Rizky MP, newbie. Ahmad Tufiadi newbie, semua newbie Jateng. Saya baru mau ekspor dari Jakarta. Oke. Mau ekspor ya. Semoga lancar ya, Pak. Newbie coach, newbie belajar. Oke, ini saya tutup aja ya. Terima kasih atas informasinya. Saya melihat ini banyak sekali yang newbie. Jadi saya lihat 99,90% newbie ya. Jadi nanti saya izin kalau ada bahasa yang kurang jelas akan saya pakai bahasa semudah-mudahnya. Jadi nanti yang sudah pernah tahu, jadi mohon maaf saya tidak pakai bahasa yang teori, bahasa yang ekspor yang kayak biasa, tapi saya bahasa yang merakyat, insya Allah saya buat kayak gitu ya. Kemudian kalau newbie, saya pengen tahu dong motivasi teman-teman ini ekspor ini mau ekspor apa. Jadi kan saya pengen tahu ya, jangan-jangan ini cuma ikut pengen meramaikan saja. Saya pengen tahu ini kira-kira teman-teman ini mau ekspor apa. Tapi oke, saya bukan tanya itu deh, saya mau tanya nih teman-teman, kalau sudah newbie ini kira-kira motivasinya apa? Pengen jadi eksportir itu kenapa? Apakah pengen apa? Silakan, motivasinya apa? Biar saya tahu ini memang benar-benar pengen belajar. Silakan jawab di kolom chat. Teman-teman pengen kenapa kok pengen jadi eksportir? Apa motivasinya? Yuk saya tunggu. Setelah Pak Jamaluddin newbie, apalagi nih? Dari Vola Sintia Amri, mengangkat derajat orang tua. Oke, saya doakan semoga dimudahkan. Ya, dari Apep Irfan, jual teh hijau karena harga murah ke petani. Oke. Dari Rizky MP, biar cepat kaya coach. Ya, semoga asal mau menjalani prosesnya ya. Di mana-mana proses itu penting. Jadi kalau mau jadi kaya tidak ada yang instan. Tapi tenang aja, di Ekspor Yuk kita bantu dan kita dampingin. Kita kasih jaringan-jaringan juga semampu kami. Kemudian dari CTSN Anissa ingin ekspor hasil kebun sawit keluarga agar maksimal. Kebun sawit, mantap.
Jadi PT Meritigan Langit harga yang lebih tinggi setelah diekspor. Oke, bagus. Dari Hero One mau belajar bisnis Om, jadi karyawan nggak enak. Oh ya, Pak Hero One saya doakan ya. Saya juga pernah ngalamin seperti Pak Hero. Saya sebelum jadi Grab itu sebenarnya saya ini manajer di salah satu lembaga pembiayaan gitu ya. Saya resign, kemudian emang awalnya agak berat, saya menjadi Grab. Tapi akhirnya saya jadi eksportir ini dengan izin Allah dan saya pengen bantu teman-teman. Nah, yuk kalau kita bisa jadi eksportir, insya Allah ya bisa membantu banyak orang. Niatnya di situ aja dan yang jelas keluarga kita. Dan yang enak kerja sekali bisa untuk beberapa bulan di situ ya. Jadi tidak perlu kerja tiap hari di situ. Dari Pak Zulfahnur, Ubi sama Pinang dari Aceh. Oke. Piero Putra Persada pengen jadi orang kaya. Ya, amin. Dari Iwayan Budiarta karena cuannya gede. Oke, benar benar Pak. Jadi ada lagi Pak Makfur ingin membantu potensi daerah. Nah, ini kayaknya Pak Makfur nih jangan-jangan ingin menjadi caleg nih, ingin membantu potensi daerah. Nah, karena sekarang kan caleg-caleg udah kayak gini. Pilih saya akan membantu Anda untuk kayak gitu-gitu ya. Sudah membantu potensi daerahnya ya di situ sekarang. Mohon maaf ya Pak caleg-caleg, halo. Ya, karena saya sudah diundang juga untuk jadi caleg, saya nggak mau sampai sekarang. Saya sudah jadi eksportir aja, udah enak. Maludin ingin merubah nasib ya Pak Benhard Simrat pengen melengkapi ilmu Om karena udah belajar impor juga. Keren ya, semoga bisa ekspor juga Pak ya di situ. Pengen buka lapangan pekerjaan. Nah, Pak Junaidi Abdillah ini sama juga nih. Ya, semoga bukan karena nyalek ya, karena kadang-kadang calegnya kan janjinya luar biasa untuk membuka lapangan kerjaan untuk desa saya apa-apa itu. Saya sih enggak ya. Semoga tanpa caleg atau tidak kita bisa mandiri ya di situ. Itu ya, jadi pengen buka lapangan pekerjaannya benar. Jadi dengan ekspor itu kadang-kadang ordernya gede. Kalau ordernya gede, biasanya itu kita butuh orang baru. Orang baru itu entah buku packagingnya, atau buku labelingnya, atau apapun, dia butuh orang baru dan dia bisa buka lapangan pekerjaan. Bisa jadi yang butuh kerja itu lagi butuh bayar untuk listrik, bayar SPP anaknya, mau bayar pendaftaran anak sekolah, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu ekspor. Ya. Dari Hidayat pengen sukses, amin. Dari S. Siregar B01 pengen ekspor kopi robusta dari petani. Oh mantap. Abdul Aziz cari penghasilan tetap Aziz. Ini siapa nih adiknya Mas Aziz kayaknya ini ya. Dari Wahyuni Melinengsi mencari uang Kak. Iya, mencari uang. Capek kerja, pengen bisnis. Bisnis juga kerja Pak, cuma nggak ikut orang lain gitu loh ya. Jadi bisnis itu juga kerja, cuma kita nggak terikat waktu gitu loh. Diki Prasetya pengen jadi pengusaha ekspor terkenal coach. Amin. Ya, kita doa bareng-bareng ya. Kayaknya ini sudah bagus semuanya. Saya izin unmute dulu untuk chatnya. Terima kasih. Ada 41 ya. Pengen kaya biar nggak dihina tetangga. Ya Pak Afif ya. Semoga ya. Ya karena ya beneran ya. Orang tuh pasti melihat dari casing kita dulu ya. Memang saya juga pernah ngalamin kok. Itu ya. Jadi ya pokoknya kita harus kalau bisa jadi orang kaya dan bermanfaat. Kaya dan bermanfaat, tapi jangan kaya yang flexing doang, jangan. Tapi ya bermanfaat gitu aja. Ya lebih baik nggak kelihatan tapi banyak bantu, itu lebih bagus ya. Saya doakan Anda semua seperti itu. Nah, ini banyak sekali ya pokoknya. Ini keluar dari zona sawah, keluar dari zona nyaman dan sebagainya macamnya. Luar biasa, terima kasih. Saya tidak bisa baca satu persatu karena waktunya sudah mepet. Sekarang saya mau menjelaskan alur ekspor di sini. Jadi teman-teman ya, saya sudah mengerti teman-teman di sini motivasinya dan teman-teman ini termasuk kategori newbie. Jadi saya akan mulai di sini. Saya akan membahas tentang belum aku share ya. Bentar. Saya share dulu. Nah, ini dia. Semoga kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Teman-teman yang mau jadi eksportir ya, perhatikan di sini. Jadi untuk ekspor itu di dunia ekspor tuh yang saya ketahui dan saya temui di lapangan, tipe-tipe eksportir itu ada 3. Eksportir produsen, eksportir broker, dan eksportir trader. Ini perlu diketahui dulu nih. Jadi apa itu bedanya broker, produsen, dan trader? Ini aku jelasin gini ya. Jadi kalau eksportir produsen itu, dia itu memproduksi suatu produk, dia itu punya pabrik, dia itu punya kebun, dia itu punya tambak atau apapun, pokoknya dia memproduksi dan dia mengekspor produknya dia sendiri. Itu termasuk kategori eksportir produsen. Kalau broker sama trader ini kebalikannya dari si produsen tadi. Dia itu broker sama trader itu sama-sama tidak memiliki produk.
produknya dia sendiri. Yang saya maksud tidak memiliki itu bukan milik dia gitu loh. Jadi dia itu tidak memiliki produk, dia tidak memproduksi produk itu, dia tidak punya kebun, dia tidak punya tanah, dia tidak punya pabrik, dia tidak punya pokoknya alat-alat apapun. Tapi dia bisa menjadi eksportir dengan mengekspor produknya si produsen. Itu broker sama trader. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau terjadi transaksi dengan si buyer, nah si broker ini akan dapat fee dari si produsen. Biasanya si produsen akan ngasih 3-5% dari omset untuk fee-nya. Itu broker. Kalau trader beda lagi. Kalau terjadi transaksi dengan si buyer, ya, dia nggak akan dapat fee dari si produsen. Bedanya dia itu si trader meng-up harga sendiri. Ya, harganya ditinggikan sendiri gitu loh. Jadi dia ngambil cuan sendiri, ngambil untung margin profit sesuka-suka dia. Itu trader. Namanya trader. Trader itu pedagang. Pedagang tuh di pasar ya kayak gitu. Kula itu apa ya? Mau ambil barang dibeli, bukan ambil kan nyuri nanti. Beli barang terus kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, marginnya beda. Nah, itu trader. Sama dieksportir. Jadi kalau misalkan contohnya dia ngomong produsen nih, Pak, berapa harga briketmu? Harganya 15.000 per kilo. Oke, aku keep. Kemudian ketika bertemu dengan si buyer, dia up harganya menjadi 22.000 per kilo, misalkan kayak gitu. Nah, itulah trader. Dia ada margin sekitar 7.000 per kilo. Itu trader. Teman-teman pilih yang mana bebas. Nggak ada yang paling baik, nggak ada yang paling buruk, semua baik. Sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kalau punya produk ya udah sekaligus diekspor produknya sendiri, jadi eksportir produsen. Tapi kalau nggak punya produk, jangan berkecil hati aja, jangan langsung merasa aduh aku sudah kayaknya nggak bisa jadi eksportir, aku sudah nggak bisa atau potensi jadi orang kaya. Enggak, Anda bisa jadi broker atau trader gitu loh. Jadi broker atau trader aja. UTS yang mana? Kalau UTS yang ini, saya yang ini. Saya sampai sekarang ngambil cuan sendiri lah, bebas gua mau berapa, ya kan? Yang jelas ya kita bisa ngambil yang lebih besar ya, yang komoditas yang marginnya gede gitu. Jadi saya ngambil situ, jadi saya sebagai trader. Terus kemudian ini juga berpengaruh pada alur ekspor. Jadi alur ekspor ini teman-teman bisa lakukan karena saya merancang ini karena berdasarkan pengalaman saya 7 bulan. Hampir nggak closing, saya juga putus asa. 7 bulan tuh saya belajar di YouTube, loncat-loncat ke sini, sini ini yang gimana? Kadang-kadang cuma materi yang ini aja, saya bingung gitu loh. Jadi akhirnya saya ngerti, saya bikinlah rumusan kayak gini. Jadi nanti teman-teman tinggal lakukan aja, tidak perlu mencoba-coba, lakuin aja. Ya, copy paste aja. Jadi alur ekspor ini nanti ada beberapa cara. Langkah pertama, langkah kedua itu untuk eksportir, broker sama trader. Tadi udah saya jelaskan ya. Jadi eksportir, broker sama trader tuh nanti mulai dari langkah pertama, langkah kedua. Eksportir produsen masuk langkah ketiga. Diingat-ingat dulu atau ditulis. Jadi langkah pertama itu nanti untuk broker trader, langkah kedua untuk langkah ketiga untuk si produsen. Ya, apa aja silakan disiapkan catatannya karena nanti bisa jadi saya tidak menyebutkan, cuma menyebutkan aja, tidak menulis di coret-coretan ini. Tinggal teman-teman belajar aja. Jadi langkah pertama untuk si broker atau trader, saya ingatkan lagi, broker trader yang tidak memiliki produk, yang dia lakukan adalah mencari komoditas yang ada demand-nya. Saya tekankan lagi, dua hal yang berbarengan. Komoditas yang demand-nya ada, bukan komoditas saja. Jadi tidak hanya komoditas yang melimpah saja, kita cek dulu nih, melimpah atau tidak, ini ada demand-nya atau tidak. Demand itu apa-apa, Ibu? Permintaan. Jadi demand itu permintaan. Jadi kalau misalkan komoditas yang kita yang melimpah itu ini coach, di tempat saya ada A, B, C. Ya udah, cek dulu nih mana yang ada permintaannya. Kalau ada permintaannya B, ya udah ekspor B. Itu doang. Ya, caranya gimana nanti aku ajarin, ditunggu dulu. Ya, itu untuk mencari komoditas yang ada demand-nya. Terus kemudian pasti ada yang bertanya, coach, duluan mana sih? Cari komoditas atau mencari buyer dulu? Cari komoditas atau buyer dulu. Kalau saya, semua orang punya pendapat ya, tapi kalau pribadi, saya pertanyaan itu seperti banyak pertanyaan yang dilontarkan ke saya seperti mana yang lebih dulu coach, telur atau ayam. Kalau saya sih semuanya barengan ya. Termasuk ini, mencari komoditas yang ada demand-nya kuncinya.
Jadi kalau kita mencari komoditas secara tidak langsung kita juga sudah dapat bayarnya sebenarnya. Gitu. Jadi nggak ada cari bayar dulu, cari komoditas dulu. Enggak, sebenarnya cari komoditas sama bayar itu bisa berbarengan. Asal kita dibarengin komoditas yang ada demand-nya. Ini kakak kasih logikanya gini. Komoditas yang ada permintaan, kita mencari komoditas yang ada permintaan. Saya bertanya kepada teman-teman, demand atau permintaan itu muncul dari siapa? Ya, dia muncul dari seorang buyer. Ya kan? Bayarnya ada A, B, C, D ini. Ya udah. Dan ini buyer itu lagi minta komoditas B dan itu ada di tempat kita. Ya udah, sebenarnya itu satu kesatuan. Jadi kalau kita sudah menentukan komoditas ini sebenarnya bayarnya tuh ya itu, kita udah tahu. Cuma garis bawah lagi, bold ya, underline, jangan dihubungin dulu. Kenapa? Anda belum siap. Saya yakin belum siap. Kenapa? Belum siap semuanya gitu loh. Kalau Anda belum siap menghubungi mereka, dia akan bertanya dan Anda bingung, bahasa Jawanya plonga-plongo ya. Nanti bayar, ini tidak rekomend, dia akan cari eksportir lain. Ya kan? Si buyer itu akan lebih senang ngomong sama orang yang diajak nyambung tentang produknya, tentang produknya atau komoditasnya. Maka dari itu jangan hubungi buyer dulu sebelum Anda melakukan yang langkah kedua ini dan seterusnya. Kemudian setelah misalkan langkah kedua sudah memiliki komoditas ya yang sudah siap untuk diekspor, maka teman-teman broker sama trader ya, ingat ini broker masih broker sama trader, mencari produsennya atau supplier. Mencari produsen atau supplier. Saran saya cari yang terdekat Pak Ibu. Jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh repot Anda beneran. Contoh, buyer mau datang. Kalau Anda dapat supplier luar pulau, ayo Anda juga harus pesan tiket pesawat, itu mahal. Ya kan? Saran saya yang terdekat aja. Maksimal satu provinsi. Syukur-syukur satu kabupaten. Syukur-syukur satu kecamatan. Syukur-syukur satu desa. Syukur-syukur satu RT. Syukur-syukur itu tetangga sebelah atau depan Anda. Ya, jadi suppliernya tercari terdekat aja, itu tipsnya. Yang kedua, ketika ketemu supplier itu enaknya ngomong apa, coach? Tanyakan kelima hal ini, silakan dicatat. Jadi ketemu buyer nanti, tanyakan kelima hal ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, apa itu? Silakan ditulis. Yang pertama, tanyakan spesifikasi produknya. Bapak Ibu, spesifikasi produk briketnya kayak gimana? Spesifikasi produk sapu lidinya kayak gimana? Spesifikasi produknya bumbu pecelnya itu kayak gimana? Tanyain dia yang lebih tahu. Bukan kita, karena kan kita bukan produsen. Tadi saya ingatkan kan ya, kita bukan produsen. Tanyain, speknya kayak gimana Bu, produknya Ibu, itu aja. Yang kedua, tanyakan kuantitas produksinya. Itu penting banget. Nanti buyer itu akan pesan ini, kita tahu, kita bisa mencukupi atau tidak. Jadi kita bisa ngomong ke buyer. Makanya tadi saya ngomong, jangan lupa kontak buyer dulu. Maka dari itu kita harus siap ini. Ya. Yang kedua tadi, tanyakan kapasitas produksinya. Pak Ibu, kapasitas produksinya berapa ton per bulan, berapa pieces per bulan, berapa box per bulan. Pokoknya sesuaikan dengan komoditas, tanyakan itu. Yang ketiga, tanyakan harganya dong. Tanyakan, Bapak Ibu, harganya per ton ini berapa, per kilo berapa, per box berapa, per pieces berapa. Pokoknya tanyakan itu. Yang ketiga, tanyakan harga. Yang keempat, harga yang dia kasih nomor 3 tadi, itu harga sampai mana atau in kontraknya. Wis pokoknya tani nelayan bingung in kontrak itu apa. Pokoknya harganya yang dia kasih itu sampai mana. Apakah harga keluar gudang saja atau harga sampai pelabuhan kita? Ya, harga ini. Aku jelasin ya nanti. Jadi kalau tanyain harganya itu sampai mana? Sampai pelabuhan atau cuma sampai gudang dia aja. Tanyain itu. Yang kelima, tanyakan metode pembayarannya atau payment term-nya. Pak Ibu, pembayaran itu kayak gimana? Nanti Mas 30% DP ya, atau kayak gitu yang seperti awal tadi ya. 30% DP terus kemudian gini, itu tanyain. Jadi kita harus mengetahui 5 item itu, minimal itu. Kalau tanya lebih ya nggak apa-apa. Misalnya sudah nikah atau belum, sudah punya anak belum, ya itu boleh. Kalau ternyata mas-mas ternyata yang wow, cewek cantik pasti nggak tanya itu aja. Sudah nikah belum Pak? Aduh modus gitu kan. Jadi kalau ini cuma tanyakan itu aja, pokoknya yang penting itu. Kalau sudah dapat informasinya ya guys, yang selanjutnya, yang ketiga, membuat senjata perang. Jadi si produsen itu masuk langsung di sini. Bikin senjata perang. Jadi senjata perang itu bukan bikin bambu, bukan bikin bambu runcing, tembak, pistol untuk ya perang sama buyer. No, kita nggak buat perang kayak gitu. Maksud saya adalah perang nanti ketika kita berkontak sama si buyer, kita tuh udah ready.
Jadi kita tidak perlu ditanya, nggak perlu kayak gitu. Oh ya, Mister, saya udah tahu itu. Dan kita udah ready, tinggal ngasih. Apa aja senjata perangnya? Silakan ditulis. Ya, siap ya. Yang pertama, siapkan company profile yang menjelaskan profil dari perusahaan Bapak Ibu. Yang kedua, siapkan katalog produk yang menjelaskan tentang produk Bapak Ibu, spesifikasinya, berapa kapasitas produksinya, HS code-nya, pembayarannya, itu semua ada di katalog produk. Ya, yang tadi yang didapat info dari si supplier. Yang ketiga, ya, saya jelaskan lagi ya, semua senjata perang itu nanti nggak perlu bikin susah-susah. Di ekspor yuk, tinggal di download, copy paste, diedit. Nggak perlu bingung-bingung, yang sudah kita siapkan. Download, copy paste, edit, semudah itu. Ya, tapi apa aja ini saya jelaskan. Yang ketiga, membuat website itu sangat disarankan. Website itu sangat penting karena buyer itu akan trust kalau lihat websitenya. Ya, dan itu sudah kita ajarkan di Explore You. Ya, free, tinggal dibelajar aja. Nah, itu yang keempat, setelah membuat website, yang keempat membuat email perusahaan. Sangat disarankan. Email perusahaan beda loh sama email Gmail. Jadi yang kayak misalkan @gmail.com tidak, tapi nama PT kita. Misalkan CS atau admin @sinergi ekspor abadi, itu misalkan nama PT-nya. Itu yang email perusahaan. Ya, udah aku jelaskan juga di member Explore You. Yang kelima itu mudah, bikin email perusahaan nggak sampai 1 menit. Ya, yang kelima tadi email sudah. Yang kelima kita membuat legalitas usaha. Ya, Bapak Ibu perlu loh. Jadi ini ya, aku kasih gambaran ya. Kita itu kalau mau ekspor dalam skala besar, ini saya ngomong skala besar ya, kontaineran, skala kontaineran, itu harus berbentuk badan hukum. Jadi nggak bisa UTS ini kirim ke Belgia atau ke Abu Dhabi, terus satu kontainer atas nama pengirimnya, shippernya UTS, Umar Tanu September. Ya, itu harus per badan hukum. Harus berbadan hukum. Ya, di situ. Dan untuk badan hukumnya yang bisa digunakan ekspor, yang pertama PT notaris, yang kedua CV, yang ketiga koperasi bisa, yang keempat PT perorangan. Untuk newbie pemula modal yang pengen kecil itu pakai yang keempat tadi, PT perorangan. Ya, jadi bikin legalitas usahanya saran saya pakai PT perorangan, murah, modalnya cuma 50.000 doang. Bisa untuk digunakan ekspor. Caranya sudah aku jelaskan di Ekspor Yuk, tinggal diikutin aja. Sudah gambar-gambarnya sudah ada. Jadi membuat PT perorangan di situ. Ya, legalitas usaha nomor 5. Yang keenam, sudah ya, ditulis ya. Yang keenam, kita membuat harga jual. Ini aku jelasin nih. Harga jual ekspor ini ada beberapa harga jual, tapi yang sering kepake atau biasanya yang orang disebut itu Incoterm ya, Incoterm 2020, itu harga jual yang sering kepake itu biasanya sering kepake itu 4 harga jual ekspor. Apa aja itu? Yang pertama, harga FOB, sebatas tahu aja. FOB itu free, bukan FOB dulu ya, export dulu aja deh biar enak. Yang kedua, ya, kita pertama X-Work, bukan FOB, tapi X-Work. Tulisannya gini, X-Work. Apa tuh harga X-Work? Harga X-Work tuh harga sampai gudangnya si supplier. Jadi kita ngasih harga sampai gudang aja. Keluar dari gudang itu urusan misternya. Biayanya ditanggung oleh, istilahnya diurus oleh misternya. Itu harga X-Work. Yang kedua, harga FOB atau free on board. Harga FOB itu harga sampai pelabuhan internasional pemberangkatan kita. Apa aja itu? Tanjung Perak, Tanjung Emas, Priok, Belawan, kayak gitu ya. Jadi kita memberangkatkan dari situ. Jadi harganya sampai pelabuhan. Itu harga FOB. Yang ketiga, itu harganya ada harga CIF dan juga harga keempat CNF. Ya, apa itu CIF CNF? Itu harga sampai pelabuhan si misternya sana, si buyer. Jadi harga sampai sana, bedanya adalah kalau CIF itu plus asuransi, kalau CNF atau CFR itu non asuransi. Ya, itu aja. Itu sebatas pengetahuan aja. Cara menghitung harga jualnya itu sudah aku jelaskan nanti di kelas Ekspor Yuk juga. Oke, tadi yang keenam ya, senjata perang yang keenam membuat harga jual. Ya, harga jual ekspor. Yang ketujuh, membuat surat penawaran atau quotation letter. Ya,
quotation letter. Yang ke-8, membuat draft kontrak kerja. Jadi biar tidak bingung-bingung, draftnya aja dulu. Yang ke-9, nanti membuat dokumen ekspor. Apa aja? Dokumen ekspor untuk si eksportir itu sebenarnya cuma 3 saja. Apa itu? Invoice, packing list, dan shipping instruction. Cuma itu aja. Anda berikan itu ke forwarder, udah forwarder nanti yang ngurus yang urusan di pelabuhan kayak PEB, NPE, phytosanitary kalau pakai, atau fumigasi kalau pakai, SKA yang jelas itu bisa dibantu oleh forwarder. Ya, di situ. Jadi istilahnya apa ya tadi ya? Istilahnya kalau dokumen ekspor itu bukan terlalu banyak ya. Kalau halal, terus kemudian uji nutrisi, itu bukan dokumen, itu adalah sertifikat. Sertifikat yang melekat pada produk. Beda lagi. Ya, kalau Anda ngomong dokumen ekspor itu yang saya bilang itu ya dokumen untuk proses pengiriman produknya itu. Dokumen ekspor. Cuma kita 3, invoice, packing list, shipping instruction. Dan itu sudah saya jelaskan di Ekspor Yuk. Contohnya sudah ada, download copy paste aja. Ya, itu senjata perangnya ada 9. Ya, itu aja. Kemudian setelah kita mengetahui senjata perangnya, kita belajar tentang paymentnya dulu. Jadi kita belajar payment term yang aman tuh kayak gimana, harus tahu. Ya, apakah TT, telegraphic transfer, atau pakai LC, atau pakai cash again dokumen, atau scan again BL, itu nanti teman-teman harus paham dulu. Mana yang lebih menguntungkan teman-teman harus teman-teman paham. Setelah itu ready, baru teman-teman kontak si bayarnya tadi. Itu kan sudah ada tadi bayarnya ini, kontak. Halo Mister, saya punya produk ini, bla bla bla, tawarin. Kalau deal, baru teman-teman produksi, sambil produksi kontak si forwarder. Nah, aku jelasin dulu ini, forwarder itu apa? Forwarder itu jasa pengurusan logistik, atau biasanya disebut kalau di dunia bisnis online, kalau saya ngasih gampangan mudahnya itu kayak JNE, si cepat, kayak gitu ya. Si cepat, si Tiki, JNE, JNT, Ataraja, kayak gitu-gitu. Itu di bisnis online. Tapi kalau forwarder, ya kurang lebih kayak gitu, kurang lebih ya. Cuma saya membuat gambaran analoginya biar gampang. Jadi forwarder itu ya kayak jasa pengurusan logistik itu. Dan itu yang membantu pengiriman produk kita. Ya, jadi nanti tanya ke bayarnya, kalau ke forwardernya, halo Pak, ada nggak pengiriman ke Jerman misalkan tanggal sekian gitu. Nanti dia akan nyarikan ke shipping line-nya. Dia akan tanya ke shipping line, dia akan tanya, terus kemudian dikasih jadwal, baru kontak ke kita. Ada Pak, nanti tanggal sekian ada ke Jerman. Barangnya diambil kapan? Nah, kita ngomong ambil tanggal sekian, terus kemudian jam sekian ke gudang ini. Nah, forwarder akan ngambil ke gudang, ya. Kemudian barang ini diangkat ke kontainer, dibawa ke pelabuhan, masuk ke custom, bea cukai, ngurus PEB, NPE, ngurus semuanya, termasuk nanti ke karantina kalau butuh karantina, kalau fitosanitary butuh diurus semuanya, termasuk fumigasi kalau butuh, pokoknya diurus di SIA, pokoknya di pelabuhan itu susah kayak handlingnya itu jangan diurus sendiri, ya serahkan sama forwarder. Serahkan kepada dia yang nanti akan urusan dengan shipping line-nya, koordinasi, ya pokoknya barang kita biar sampai ke kapal terus dibawa ke shipping line ke negara tujuan. Itu urusannya si mereka, kita nggak usah, kita pusing nanti kalau kita ngurusin itu ya, biar mereka. Jadi kontak si dia. Setelah itu nanti dokumen sudah dikirim, shipping line mengeluarkan BL, diberikan ke forwarder, forwarder ngasih ke kita, nanti BL-nya itu bisa digunakan, BL-nya itu dan dokumen-dokumen ekspor lainnya itu bisa digunakan untuk menagih bayar untuk pelunasan. Jangan diberikan yang asli sebelum dilunaskan, itu aja. Kunci saya itu ya. Itu ya jadi ekspor tuh kayak gitu aja. Setelah dokumen didapat, minta bayar untuk pelunasan kalau belum dilunasi. Kalau sudah ya tinggal dikirim aslinya. Kalau belum tinggal kita minta untuk dilunasi. Ya, itulah alur ekspor tuh kayak gitu aja. Sebenarnya kayak gitu aja, tapi kayak gitu aja saya belajar sampai 7 bulan, bukan belajar prakteknya. Hampir split putus asa di situ, ya. Itu untuk kita mengerti alur ekspornya. Silakan di screenshot atau ditulis ya. Kemudian sekarang saya akan bagi pada teman-teman mengenai cara mencari komoditas ya. Karena tadi kan kita membahas ya cara mencari komoditas yang siap untuk digunakan untuk ekspor. Tapi sebelum saya mencarikan, saya pengen lihat nih teman-teman nih. Teman-teman tuh kira-kira mau ekspor apa? Saya mau cek dulu deh. Silakan cek di kolom chat. Sudah saya buka kolom chatnya. Silakan teman-teman mau ekspor apa? Biar saya nanti ngecek ini kayaknya ada potensi atau tidak. Teman-teman sudah on the right place, on the right demand atau tidak, on the right commodity atau tidak. Dari Afif gula kelapa, oke siap. Tapi Bapak harus memiliki sertifikat organik ya, bisa disarankan itu ya, gula kelapanya. Terus kemudian siapa ini? Kopi Arabica dan Robusta, oke.
Demand-nya juga tinggi. Ibnu Pratama kopi juga. CPO dan jagung, mantap Els. Pak Els, bagus ya. Kemudian teh hijau sama kayu albasiah. Oh, ini kayak yang terbarunya kayak albasiah nih ya. Apep Irfan dari Larsya, cangkang sawit Mas. Woi, cangkang sawit nih ada member kita yang barusan ekspor bungkil sawit di daerah Makassar, Mamuju. Nanti aku kasih orangnya kayak gimana itu ya. Bukti bahwa mereka juga member ekspor yang berhasil ekspor. Dari Abu Bakar, rumput laut. Wow, bagus nih juga ya, siwit. Dari Sandi Maulana, Robusta. Dari Oppo, CPH 2477, kelapa sawit. Oke, bagus. Dari Dimai, gula Jawa. Oke, bagus. Dari Alvan, Karkol, dan Mokaf. Oke, bagus. Mantap ini. Dari Oriza Satif, saya mau ekspor ikan patin. Bagus ya. Yang frozen atau yang apa ini? Radit Ardiansyah, saya komunitas di Karkol Brigade. Halo, kita satu jiwa. Apa ya? Radit ya, Karkol Brigade. Dari Esirgar, B01, ekspor kopi Robusta. Oke, sudah ada tadi, bagus. Arang Kemiri. Arang Kemiri jujur saya belum pernah ini ya, tapi kita coba nanti ya. Dari Ahmad Imam Hanafi, rokok bisa Kak? Rokok. Eropa itu sudah melarang rokok, Pak. Jadi Pak Ahmad, mohon maaf ya. Kalau negara tujuan Anda Eropa, itu negara maju itu sudah dilarang rokok. Larang rokok. Kalau Anda mau menyasar Timur Tengah, rokoknya bukan kayak kita. Timur Tengah rokoknya sisa, yang panjang itu pakai arang briket. Yang bisa mungkin negara Asia ya. Bisa jadi ya Asia, tapi mereka juga punya rokok sendiri kok. Dan Amerika. Mereka juga punya rokoknya malah Marlboro kayak gitu ya. Nggak tahu rokoknya Bapak yang mana ini saya nggak ngerti ya. Junaidi Abdillah, komunitas pertanian. Ya apa Pak? Pertaniannya apa? Kan banyak tuh. Dari Oppo, kelapa sawit. Oke, bagus. Pak Muhammad Haryanto, gula aren. Ini banyak ya. Karena kita sampai jam 9 kita mau praktek 9 kurang 5 ini kita harus tanya jawab. Saya mau ini ya, teman-teman yang pengen mengetahui, saya tutup dulu ya, permisi ya. Maaf, terima kasih atas antusiasnya. Jadi untuk teman-teman, untuk praktek ya nanti bisa aja yang sudah ada sekarang atau mau cari komoditas lain, ini kita harus tahu ini ada demand-nya atau tidak. Itu caranya gimana? Saya share di sini caranya. Yang pertama teman-teman masuk ke trade-map.org ya. Ini aku kasih linknya di kolom chat. Makanya saya tutup tadi supaya teman-teman tidak terlalu crowded ya di sini. Silakan lihat di kolom chat ya. Nah, ini ada linknya. Silakan dibuka trade-map.org. Jangan dibuka dulu, disimpan aja dulu. Anda perhatikan yang saya praktekkan di sini. Ya, di sini. Yang pertama, teman-teman masuk ke Trade-map ya, perhatikan di sini, jangan dibuka dulu, perhatikan dulu aja. Ketika masuk Trade-map ya, seperti di halamannya. Kemudian teman-teman pilih yang ini, Other ITC Tools, kemudian pilih yang Export Potential Map ini. Nanti akan diarahkan ke halaman yang baru seperti ini. Nanti yang di sini, bagian di sini dipilih Indonesia. Ya, setelah itu nih akan muncul yang tadi CPO tuh pada ini CPO. Jadi istilahnya demand atau komoditas yang banyak dicari oleh orang luar negeri. Itu di sini. Ya, di sini nih. Nih ada CPO. Jadi cara bacanya tuh kayak gini ya guys. Di contoh. Kita mau ekspor CPO, masih ada peluang nggak? Caranya gini, ekspor potensialnya itu ada 6,7 billion US dollar. Kitanya cuma bisa memenuhi 4,3 billion US dollar. Kita masih ada peluang yang sekian juta billion US dollar di situ. Ya, kita ada peluang. Jadi kita yang mau ekspor CPO silahkan di situ ya. Terus kemudian ini ada banyak lagi nih, ada banyak sekali, ada plywood, ada shrimp, udang, dan yang di frozen ya gitu ya. Ada sepatu olahraga yang plastik kayak gini ya. Ada perhiasan, ini ada sandal, sepatu kayak gini. Ini yang permintaannya ya. Tapi apakah ini aja coach? Ini tinggal digeser aja Pak. Ini geser-geser aja. Ini akan nanti muncul banyak nih di sini. Nah, ini ada kopi itu tadi, kopi siapa tuh, robusta atau apapun ini ya. Ini ada kopi, terus ada wooden furniture, handicraft,
yang dari kayu atau apa gitu ya. Terus urea ini ada yang kepikiran nggak yang ekspor pupuk ini nih? Terus food preparation, bumbu masak, pecel, ini nih kayak gini ya. Persiapan bumbu masak yang kayak apa ya, food preparation situ yang ya kayak bumbu masak, makan makanan snack, kerupuk. Kerupuk bisa diekspor loh. Ya, kerupuk yang kayak kerupuk udang itu yang sekarang lagi diminati ya. Orang luar negeri itu senangnya kerupuk udang. Tahu nggak kerupuk udang teman-teman ya? Ya kalau di Jawa itu yang untuk sampingannya makan rawon, makan gulai itu kerupuk udang. Ya, yang luar luar Jawa mungkin harusnya paham ya, kerupuk udang deh itu. Ini untuk komoditas yang bisa untuk diekspor ya. Jadi ini contohnya. Terus kemudian kalau misalkan ya, coach, ini udah ada mentok nih. Terus aku lihat dari ujung sampai ujung sono, aku nggak ada nih. Di tempatku nggak ada. Bukan nggak ada, mungkin Anda nggak tahu. Nggak tahu itu ada. Caranya gimana? Teman-teman cek di daftar komoditas daerah di sini. Ya, daftar komoditas daerah ini. Jadi ini produk data komoditas yang bisa diekspor dari seluruh daerah mulai dari ujung Sabang sampai Merauke ya di situ. Ini bisa digunakan untuk ekspor. Misalkan kita dari manapun ini bisa. Contoh kita dari mana nih? Aku spill dari misalkan dari mana ya? Misalkan dari Sukabumi. Nah, aku coba nih. Aku cek di Sukabumi. Aku cek dulu ini zoomnya ini nutupin bingung nih. Kita cek nih di Sukabumi ada apa aja nih yang bisa digunakan untuk ekspor. Bukan di Lampung, ternyata Sukabumi aja di Lampung juga ya. Nah, ini ada nih Sukabumi nih ada padi dari Cemas Cibenda. Ya, sorry ya kalau saya nyebutin ya. Halo Bapak Ibu yang dari Sukabumi ya, sorry ya. Ini ada Kecamatan Cimas. Cemas atau Cimas ya bacanya. Sorry kalau saya salah ya. Cimas. Orang Ponorogo, Madiun, Malang ngomongnya Cimas ya. Cimas, Cibenda, ada padi. Ya ekspor kita coba itu nanti ya. Ada mangga, ada padi, singkong, pisang. Ini ada lagi nih. Padi, gula merah, semangka. Ini banyak sekali ya. Nih ada Sukabumi ini banyak dari Kecamatan Cimas, Waluran, Suradi, Cibitung, Jampang Kulon ini banyak sekali. Kali Bunder, ada Kali Bunder nih. Mungkin Kali Kotak belum ada ya. Siapa yang mau buka Kali Kotak desa? Di Kali Bunder ini banyak sekali ya. Jadi teman-teman bisa cek nih apa aja yang bisa digunakan untuk ekspor di sini. Atau nih misalkan teman-teman ini mau ekspor mangga, ini ada mangga contohnya nih. Coba cek deh mangga ada nggak ya permintaannya? Karena tadi di sini di trade map tuh nggak ada mangga. Ini aku hafal soalnya. Jadi teman-teman mau cek di mangga di sini nggak ada. Bentar saya izin dulu. Nah, teman-teman cek di sini nggak ada mangga. Caranya gimana? Bukan berarti ketika di sini ada, terus di trade map nggak ada, itu nggak bisa digunakan untuk ekspor. Bisa sebenarnya. Caranya cukup gini aja untuk ngetes valid atau tidaknya. Ketik di sini mangga, tapi dalam bahasa Inggris ya, bukan bahasa Sukabumi ya. Bahasa Inggris ini. Mangus. Muncul kan, diklik. Muncul nggak ada tuh di bawah. Tuh. Masih ada permintaannya di sini, ya kan? Ini ada di bawah. Jadi kita mengetahui komoditas yang ada permintaannya karena itu by data di sini tuh. Bukan kayaknya katanya atau kata si siapa itu nggak ada, tapi by data. Teman-teman lihat di situ kemudian oke, kita mau ekspor ya memutuskan oke, aku mau ekspor buah manggis sama mangga misalkan kayak gitu ya. Ya udah ekspor itu, cari di tempat Anda. Ya, setelah itu cari suppliernya. Tadi kan setelah urut-urutannya masih ingat ya, cari suppliernya, tanyakan apa itu sudah saya nggak mau ulang lagi deh, kelamaan ini nanti ya. Itunya itu. Pokoknya itu ya. Terus kemudian cara cari bayarnya gimana? Nah, ini langsung saya kasih spill nih buat teman-teman nih. Cara cari bayarnya ada banyak. Yang pertama, cara cari bayar itu banyak ya Pak Ibu. Yang pertama, bisa menggunakan, aku stop share dulu ya. Jadi cara mencari bayar itu ada banyak. Yang pertama, sesuai judul ya ini. Jadi cara mencari bayar yang pertama bisa menggunakan platform dari EYA tadi, Export You Automation, termasuk kirim pesannya. Yang kedua, kita bisa menggunakan Google SEO atau pakai Google Ads. Itu bisa. Ya, tapi kalau SEO yang harus expert di dunia digital marketing ya, e-commerce kayak gitu. Atau tidak agak, karena SEO itu butuh proses ya, butuh waktu. Jadi di situ harus pakai jasa juga monggo.
kalau punya dana di situ. Ya, maka itu butuh modal loh. Jadi saya bingung tanpa modal sampai sekarang tuh gimana caranya. Jadi ya kayak gitu kita pakai modal. Kita kembali lagi bisa pakai Google atau SEO. Yang ketiga pakai Google Search gratisan. Yang keempat pakai platform B2B. Nanti yang kita akan praktek ini. Yang kelima bisa menggunakan database buyer yang sudah kita berikan di sini ya. Ini database buyer. Oh, belum aku share. Sorry. Database buyer yang di sini nih. Ini udah kita share di sini banyak banget ya. Di member Explore You, tinggal teman-temanku kontak aja nih. Contohnya mau ekspor apa sepeda. Tadi ada kan sepeda. Terus apa lagi nih? Misalkan banyak nih sebenarnya. Kopi. Ada ini nama perusahaannya Nestle Punch, SVDP, LPN, apalah ini saya bingung ya. Ini ada nomornya. Tekstil. Terus furniture, kayu, yang handicraft atau furniture apapun tadi ini nomor teleponnya. Kontak aja. Makanan, ini banyak nih, makanan nih. Yang tadi makanan, sip lag, ada ini juga, trial ses. Ini tidak hanya ini aja loh Pak Ibu. Bapak turunin terus sih sampai banyak nih, banyak lah. Ini tadi ada furniture, terus apa lagi nih? Turunin terus aja nih. Ini banyak sekali ya, cocoa beans ya, yang coklat, ya biji coklat. Yang ini banyak sekali, fish frozen coffee. Banyak ya, nanti teman-teman bisa cek aja di sini di member area Explore You, tinggal di download aja. Atau juga bisa menggunakan ini ya, menggunakan platform B2B. Platform B2B itu platform untuk apa ya? Kayak bukan apa ya maksudnya, platform untuk transaksi marketplace, tapi khusus untuk ekspor. Ya di Trademap itu juga sebenarnya. Caranya gimana? Caranya silahkan lihat di sini. Saya kasih sekalian kurang 3 menit. Ya, kita tanya jawabnya 15 menit ya. Jadi silakan masuk ke Trademap tadi. Ada banyak ya platform B2B. Ada apa namanya? Ada Trademap, ada Go Forward Business, ada Tradewheel, banyak banyak. Cuma yang saya mau kasih di sini satu aja karena batasnya waktu. Untuk yang lain nanti bisa belajar di kelas Explore You. Saya masuk ke Trademap tadi ya, bukan Tradewheel, Trademap. Setelah itu pilih yang di sini. Biarkan aja di sini, ini biarkan import, kemudian ketikkan komoditas yang mau diekspor tadi. Misalkan kita mau ekspor mangga, tapi dalam bahasa Inggris ya. Nah, mangoes di sini, fresh mangoes tadi mana? Ini dia. Di gini atau diketikkan HS code kalau hafal. Kalau nggak hafal, ketikkan di situ aja komoditasnya. Nanti kalau sudah dipilih, pilih yang ini. Pojok sini, ini dari ini pilih yang pojok ini. Jangan berpaling ke lain hati. Pokoknya pojok kanan atas, pojok kanan ini. Setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman baru. Sambil saya izin minum dulu ya. Nah, ke halaman baru ini teman-teman langsung pilih yang mau diekspor apa, apakah apokat atau buah yang lain, misalkan manggas ini, manggos, aduh, mangga ini diklik ya, diklik nanti akan muncul nih data buyer tuh banyak sekali ya. Misalkan yang ini ada tidak hanya mangga tapi semuanya ya, ada guava, mangosteen ya di sini. Misalkan mau coba ini banyak nih nanti. Oh, yang ini, sorry ini cuma 3, yang banyak tadi mana ya? Kita ketik lagi coba mangoes. Nah, selesai. Mangoes. Ini ketik ini ya, kemudian pilih yang companies. Oke, kurang 1 menit lagi. Cepat. Nanti setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman tadi ya. Yuk sudah waktunya tanya jawab. Silakan yang mau tanya jawab silakan raise hand ya, pakai yang emoticon tadi. Ini misalkan kita mau pilih yang ini ya, food and vegetable semuanya, atau yang dari di sini ya. Ini bisa kategorinya banyak, termasuk fresh fruit ini ya. Jadi tidak hanya mangga aja. Misalkan kita tadi ada semangka, di sini kan tadi ada semangka tuh di Sukabumi tadi kan, yang Sukabumi ini kan ada semangka. Sekalian deh kita ekspor semangkanya. Terus caranya dicari bayarnya di mana ini tadi? Oh ini. Nah, kita pakai yang fresh fruit ini aja. Ya, kita yang pakai fresh fruit dicari di sini. Diklik aja. Kemudian nanti akan muncul importer-importer yang siap untuk Anda hubungi. Ini ada ini, nama perusahaannya ini, nomor karyawan ini, termasuk websitenya ada di sini. Ya, ada di sini. Tinggal
pilih aja di sini. Ini ada halaman 1, 2, 3, tidak hanya ini aja. Ini hanya banyak ya, di sini ada banyak. Misalkan kita pilih yang ini, nanti dia akan muncul data perusahaannya. Kemudian kalau mau mendapatkan informasinya tinggal diklik aja. Misalkan ini AFG Food and Beverage. Diklik aja nanti muncul ini. Nah, ini kontaknya ini belum lengkap ya. Kita cari yang lengkap. Sini. Misalkan ini. Nah, ini nomor teleponnya. Udah lengkap, dihubungin aja di situ. Ya. Teman-teman bisa kontak-kontak mereka ya. Kontak-kontak mereka nanti tinggal dihubungi, ini nomor teleponnya juga. Ya. Termasuk nomornya. Silakan dikontak dan nanti caranya kontak nanti akan aku jelaskan di kelas Explore Yuk, karena mohon maaf waktunya terbatas. Kita ada jam 1 lebih jam 9 lebih 1 menit. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand. Saya batasi 5 penanya saja ya. 5 penanya dan nanti yang saya sebutkan namanya silakan dibuka mikrofonnya karena pasti susah saya buka. Dan nanti 1 pertanyaan untuk 1 penanya, biar yang lain kebagian. Karena kita cuma 15 menit lagi, 1 penanya, 1 pertanyaan. Dan yang tidak kebagian, silakan tulis pertanyaan di kolom chat mulai dari sekarang. Saya buka mikrofonnya, silakan pertanyaan di kolom chat. Nanti ya langsung pertanyaannya, biar tidak kelamaan. Jadi yang saya lihat dari atas dulu. Oke, silakan yang mau bertanya, silakan jawab di kolom chat. Kemudian yang pertama, saya buka mikrofonnya, ya. Yang sudah raise your hand jangan dihilangkan walaupun sampai 9 bisa jadi nggak apa-apa karena bisa jadi yang saya suruh buka masih ke kamar mandi atau apa itu kadang ada yang kayak gitu ya. Kemudian yang pertama silakan dibuka mikrofonnya untuk Pak Els. Silakan dibuka mikrofonnya Pak Els. Halo, halo, Halo. halo Pak. Pak Ya Pak, Els. saya Pak dari Pak Els Pak. Saya mau tanya, kita kan ada bayar Pak langsung dari India itu Pak. Dia kemarin dia ada kirim, dia punya sistem dia ya. Cuman kan saya nggak ngerti nih Pak. Ada tentang, terutama dia mereka tentang pembayarannya CIF itu. Dan saya udah ubah mau minta ke FOB Pak. Kita punya itunya untuk CPO Pak, sama Sunflower Pak. Nah, menurut Bapak gimana Pak? Karena dia sebenarnya bukan untuk konsumsinya di India ini, tapi mereka lempar lagi ke Senegal Pak, sama daerah Kenya sana. Menurut Bapak ini gimana Pak? Ya? Tolong dibikin pencerahan Pak. Oke, terima baik, kasih. Pak. Terima kasih Pak Els. Jadi kalau saya informasi yang dapat saya Pak Els ini saya menyimpulkan beliau orang India itu seorang trader juga. Jadi dia akan ngambil barang dari Bapak dilempar ke negara lain dan itu hal yang wajar ya. Cuma biasanya mereka itu terlalu tinggi ya untuk ekspektasinya karena harganya dia sangat menekan kadang-kadang itu. Tapi kalau harganya deal oke. Saran saya kalau dia minta CIF ya kasih renggang waktu. Dia suruh bikin shipping instruction Pak. Untuk bukti bahwa mereka serius. Yang kedua, saran saya memang yang pertama Pak, kasih harga FOB dulu. Why? Karena harga FOB itu yang aman buat Pak Els. FOB itu aman, beneran Pak FOB tadi bener. Saya salut ya Pak FOB langsung menawarkan FOB, itu bener. Itu langkah yang tepat, tawarin FOB. Kenapa? Karena kalau CIF itu resikonya di Pak Els ini tinggi. Rate-nya kapal itu naik turun Pak. Jadi minggu ini sama minggu besok itu beda. Kita misalkan minggu ini ngasih ke buyer harga dapat dari misalkan dari shipping line atau dari forwarder harganya misalkan ke Senegal 100 juta. Misalkan nih, oke, Anda kasih harga CF ke buyer dengan harga perhitungan shippingnya itu 100 juta. Ternyata si buyernya tuh molor belum ngasih kepastian. Terus kemudian Anda 2 minggu lagi dikabari oleh buyernya. Oke. Setuju Pak Els, kita dengan harga yang segitu. Kemudian Anda bikin kontrak. Ternyata Anda lupa untuk cross check lagi ke shipping line. Berapa harga shipping line-nya, harga kapalnya berapa, rate-nya, shipping rate-nya, bukan shipping line. Adalah saya salah nyebut ya, shipping rate-nya berapa. Begitu. Ternyata harganya naik Pak. Sing rugi jenengan nanti. Jadi saran saya, kasih FB dulu. Ya, kalau terpaksa dia maunya itu CIF, bukti keseriusannya mana? Minta dia suruh ngirim PO sama SI-nya, shipping instruction-nya. Kalau sudah dapat, terus kalau sudah dapat PO SI-nya, bilang harganya ini CIF ini sampai cuma seminggu aja atau berapa? Tanya ke forwardernya Pak atau shipping line-nya. Pak harga ini sampai tanggal berapa? Karena kayak gitu. Biasanya mereka punya tanggal sampai tanggal berapa.
tanyain. Ya, nanti kalau sudah itu nanti kalau Mister kita sign kontraknya itu di luar dari kesepakatan harga ini, ya berarti harganya ngikutin harga yang terbaru ya, gitu aja. Itu saran saya Pak Els, semoga bisa membantu. Kemudian penanya ke selanjutnya dari Pak Alvan. Silakan dibuka mikrofonnya Pak Alvan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Alvan. Iya. Ya. Pak, ini mau tanya, kalau kita posisinya sebagai trader, itu kita milih suppliernya itu gimana, Pak? Maksudnya kadang itu bingungnya, kalau ternyata suppliernya itu juga dia jalan ekspor, dan ketika kita pakai produknya dia, itu kan juga potensi si buyer juga bisa direct langsung ke si supplier yang kita tuju itu, Pak. Nah, itu gimana ya? Kalau kita sebagai trader itu baiknya gimana? Good question. Saran saya Pak Alvan singkat aja, kalau dia sebagai eksportir juga, jangan jadi trader, jadi brokernya aja. Minta komisi ke dia. Jadi harganya dari dia. Kan kita nggak up harga tuh. Ya. Kalau mau jadi trader, cari produsen atau supplier yang belum dia ngekspor. Yang pabrik kecil atau kayak gimana gitu ya. Tapi kalau dia sudah ekspor, jangan jadi trader. Itu salah. Kalau menurut saya, kalau pribadi saya itu salah strategi. Jadi brokernya aja. Jadi kita atas nama dia, karyawannya dia, tapi freelance, dapatnya fee-nya berapa, kita harus jelas di situ. Harganya dari dia, kita nggak naikkan. Dan kemungkinan untuk nyerobot juga nggak mungkin, karena kita marketing freelance-nya dia, brokernya dia. Itu saran saya Pak, semoga bisa membantu. Kemudian penanya ketiga dari Pak atau Bu Febi ini, silakan dibuka mikrofonnya dari Mas Febi. Halo Pak Febi. Silakan dibuka. Halo, saya dengan Ibu Febi. Bu Febi. Oh ya, sorry Bu Febi, sorry ya. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Ada pertanyaan apa Bu Febi? Saya kebetulan lokasinya di Batam. Nah, untuk ekspor saya berminat karena kan Batam dekat dengan Singapura. Biasanya itu untuk barang ekspornya biasanya jenis apa Pak? Itu yang ingin saya tahu. Soalnya di sini kebanyakan saya lihat ada pohon pisang gitu ya, daun pisang mungkin sama bracket gitu, karena kan Batam banyakan dari luar juga Pak barang-barangnya gitu. Jadi maksud saya tuh kira-kira ekspor apa yang bisa kita ambil dari Batam ke Singapura gitu. Itu aja sih Pak. Oke, Batam. Kalau Ibu Febi mau misalkan ekspor di Batam, Ibu cek dulu. Karena kan saya juga bukan orang Batam ya. Jadi sebenarnya gini, Ibu lihat di sekeliling Ibu Febi, ini ada produk apa aja yang melimpah. Atau nanti cek di daftar komoditas daerah yang saya kasih tadi. Itu apa yang melimpah. Kemudian satu cek demand-nya di trade map. Atau kalau misalkan Ibu mau caranya ke Singapura, ya bisa di trade map itu tadi. Di Singapura tuh butuh apa aja. Jadi dibalik. Jadi trade map tadi ada caranya, pokoknya aku jelasin, nanti di trade map dicari nih. Negaranya tadi kan Indonesia, diganti Singapura. Dia lagi butuh apa aja. Dan cek di tempat kita ada enggak. Kalau ada udah kita ekspor yang dicari di Singapura itu. Itu Bu, atau lewat Google juga boleh. Gitu ya Bu Febi. Semoga bisa membantu. Kemudian dari Pak Piero Putra Persada. Silakan dibuka yang keempat Pak Piero Putra Persada. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Piero. Pertanyaannya Pak Piero. Iya, ini kan saya mau ekspor briket. Nah, saya masih bingung untuk dokumen-dokumennya. Nah, dokumen apa saja yang diperlukan untuk ekspor briket, Pak? Itu saja. Saya mau tanya ke Pak Piero, dokumen atau sertifikat ekspornya? Sertifikat produknya nih. Beda loh ya. Dua-duanya, Pak. Oke, gini, kalau dokumen ekspor yang dibutuhkan oleh si eksportir, untuk eksportir cuma 3, Mas Piero. Shipping instruction, invoice, packing list. Tapi yang biasanya kadang-kadang IPL, invoice, packing list itu aja. Tapi kalau untuk sertifikatnya, kadang-kadang kan produk itu yang melekat itu, sertifikat yang melekat pada produk itu apa supaya bisa diekspor. Nah, sertifikat untuk briket itu 1 MSDS SHT, itu aja minimal. MSDS itu material sheet
Data Material Safety Datasheet kalau nggak salah ya, terus SHT Self Health Treatment di situ. Jadi pilih yang harus memiliki SHT dan juga MSDS. Biasanya ada factory audit juga di situ ya. Di situ Mas Pioro, semoga bisa membantu. Kemudian ya sama-sama. Kemudian yang terakhir dari chat ini dari Mbak Novi. Silakan dibuka mikrofonnya Mbak Novi. Iya, selamat malam, Coach. Selamat malam Mbak Novi. Ada pertanyaan Iya. apa? Untuk SHT-nya, Coach, ya, untuk ekspor briket ini kita yang mengeluarkan siapa ya, Coach ya? Terus terkait dengan yang briket tadi, factory audit, jadi ada kemungkinan si buyer tadi mengaudit ke factory-nya atau gimana? Ya, bagus. Good question. Bagaimana untuk factory audit juga termasuk SHT, MSDS itu? Siapa yang memiliki, yang membuat? Ya, yang punya pabrik. Jadi yang punya pabrik. Jadi yang membuat, yang memiliki sertifikat itu harusnya yang punya pabrik. Baik itu kita trader atau broker, bukan kita, tapi si pabriknya. Jadi karena sertifikat itu melekat pada produknya, bukan pada personnya kita, bukan sebagai kita sebagai eksportir, bukan, tapi melekat pada produknya itu loh. Jadi SHT itu ya yang punya produk siapa? Pabrik, yang ownernya pabrik atau orang pabrik itu ya udah minta ke dia. Jadi yang membuat SHT termasuk Pak Piro tadi sebenarnya kalau kita sebagai trader atau broker bukan kita yang punya, ya karena kita nggak punya pabriknya kan gitu. Terus kita kalau diaudit pabrik lah, itu pabrik siapa? Kok Anda mengajukan? Kan pabriknya orang lain, kan lucu. Jadi ya harus Anda yang tanya yang memiliki SHT dan juga MSDS itu ya si punya pabrik. Jadi bukan, mohon maaf, tanggung jawab enak kalau trader bukan tanggung jawab dia. Broker juga bukan tanggung jawab dia. Jadi MSDS, SHT tanggung jawabnya si punya pabrik. Ya, jadi tanyain suppliernya, Pak, Ibu, briketnya udah punya sertifikat MSDS, SHT belum? Sudah, lengkap, aman, kerjasama. Belum, waduh cari yang lain deh. Kalau briket nggak punya itu Anda ngurus gimana nanti, susah. Yang pabrik aja belum punya berarti tidak terstandar, sertifikasinya tidak terstandar ya. Ya, tidak hanya briket, semuanya. Produk apapun kalau bisa, karena itu kan melekat pada produknya. Sertifikat apapun ya, entah itu sertifikat organik atau apapun, minta ke yang punya produk, bukan kita. Karena kita bukan yang punya produk gitu loh. Sebagai trader broker ya, kalau produsen Anda yang harus buat. Ya, di situ. Oke, karena waktunya terbatas tinggal 2 menit, saya mau ke yang penanya di kolom chat. Dari Rizky MP, solusi untuk kesulitan bahasa gimana Coach? Pakai bahasa Inggris. Yang pertama belajar, yang kedua pakai aplikasi di Play Store namanya Gboard, ketik aja di situ. Dari Yola Cynthia Amri, gimana caranya membuat kontrak apa ini biar tidak ada bypass antara eksportir dengan buyer dengan supplier. Kontrak ya dibuat aja Pak, yang jelas ada klausul bahwa si supplier, ini kontrak dengan si suppliernya, bahwa supplier tidak berhak, kalau ada pembelian lain tidak ada boleh bypass atau mengambil buyer dari si eksportir atau trader broker ini, harus sepakat di situ. Ya, dari Kotrunada, Alfi, Fajri dan sebagainya. Pak, saya mau tanya untuk tentang pajak diekspor untuk pajak pribadi ataupun perusahaannya nanti. Untuk pajak pribadi atau perusahaannya, pajak perusahaan Pak di situ Pak. Kalau untuk biasanya PPH situ ya. Kalau PPN, kalau bebas ekspor nggak ada PPN. Kalau yang lartas biasanya ada PPN-nya. Dari Fahwal. Untuk sertifikat dan sebagainya macamnya kita urus setelah ada buyer atau gimana? Saran saya setelah ada buyer dulu. Ya. Tapi kalau yang suppliernya itu sudah punya lebih bagus. Ya, kalau suppliernya belum punya, jangan disuruh buat dulu. Kasihan, kita kan belum ngasih bayar ke mereka. Kalau udah bayar baru dia suruh bikin, suruh siap-siap aja. Umami, ekspor skala kecil apa perlu badan hukum Kak? Kalau tidak pakai kontainer, enggak masalah. Ya, misalkan pakai FedEx kayak gitu-gitu, enggak perlu. Apep Irfan. Cara agar tahu harga jual di luar negeri berapa, dari mana Om, misalnya tahu jual teh hijau. Nah, belum, bagus. Jadi untuk mengetahui validasi harga di luar negeri, jangan terpaku bahwa kita harus margin 30%, 10%. Bagi saya tidak valid di situ. Kenapa? Karena di negara lain itu harganya beda-beda. Kita jual ke Thailand, kita jual ke Malaysia, kita jual ke Arab, kita jual ke Eropa, itu beda harganya. Caranya cek aja di
trademap.org tadi bisa, ya trademap tadi, market price, pilih yang price information, aku jelaskan di Explore You. Atau yang kedua, cek di Alibaba, Mas. Cek di Alibaba, masuk ke Alibaba, ketikkan komoditasnya, nanti akan muncul seller-seller di situ kan. Nah, lihat harganya dia jual berapa, tapi itu bukan asli. Harganya biasanya itu clickbait. Ya, clickbait itu yang harga fiktif fix. Ya, caranya gimana? Kontak dia, minta harga yang asli. Oke, karena waktunya udah lebih ya, mohon maaf Bapak Ibu, sudah jam 9:16, yang lain tidak kebagian. Saya doakan teman-teman bisa sukses dan bisa menjadi eksportir, semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan. Ya, kalau bermanfaat silakan acungkan jempol buat teman-teman di sini ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samsu, Mbak Dima semuanya, Pak Els dan semuanya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih jempolnya dan saya semangat sekali di sini, dan teman-teman untuk lanjut bisa saya dampingi, bisa saya bantu untuk kelasnya, untuk materi kelasnya, untuk fasilitas Explore You-nya, bahwa menjadi gabung di Explore You kalau merasa nanti pengen, dan karena merasa tadi yang saya sekelas ini aja sudah bermanfaat, bisa kita lanjut ke Explore You. Saya akan ada pendampingannya juga, ada Zoom-nya, ada Japri juga kayak gitu ya. Yang paling enak tuh Japri ya. Jadi bisa tanya jawab dengan saya bebas gitu di situ. Ya boleh, nggak apa-apa. Kapanpun, berapa kali pun enggak masalah ya. Silakan Japri. Silakan bagaimana untuk cara menjadi member Explore You. Tadi ada juga tanya. Silakan Mas Aziz, nanti sekarang akan dijelaskan oleh Mas Aziz. Silakan Mas Aziz untuk kelas Explore You-nya. Baik, terima kasih Coach Utes untuk waktunya. Teman-teman saya share ya, linknya ada di chat. Baik, di sini saya jelaskan kelas ekspor itu seperti apa. Baik, belajar ekspor. Nah, nanti teman-teman langsung bisa praktek ya, praktek langsung, dan tentunya mendapatkan pendampingan langsung bersama Coach UTS. Dan di sini alhamdulillah sudah 1.600 lebih. Kalau hari ini udah 1.700 lebih ya. Dan ada 100 lebih juga untuk video pembelajarannya. Aksesnya lifetime, artinya cukup bayar sekali aja. Teman-teman nggak perlu bayar bulanan atau bayar tahunan ya. Jadi cukup bayar sekali, aksesnya selamanya. Terus supportnya ada di grup support Facebook. Nanti saya spill materi terus grup supportnya nanti ya. Baik, di sini ada member-member yang sudah memberikan testimoni. Teman-teman bisa baca juga. Nah, termasuk bimbingan juga sudah ada. Ada juga yang berhasil ini ekspor cincau hitam kering, ada ekspor briket, terus ada cocoa powder, terus saja inci dan yang lainnya. Di sini teman-teman bisa baca juga. Dan di sini nanti bersama Coach UTS yang akan membimbing teman-teman di grup support ya. Dan insya Allah nanti juga akan dibantu member-member senior yang tentunya sudah paham tentang ekspor. Baik, di kelas ekspor ini teman-teman nanti bisa belajar banyak hal, termasuk kita sudah siapin untuk 8 modul ya. 8 modul ini teman-teman bisa cek di sini, saya bacakan secara singkat. Yang pertama pengenalan tentang ekspor. Jadi teman-teman yang newbie, yang pemula nggak perlu khawatir nanti seperti apa di ekspor. Insya Allah nanti teman-teman akan paham ya tentang mindset ekspor di modul yang pertama ini. Selanjutnya di modul yang kedua ini teman-teman nanti bisa cari demand dan komoditas. Jadi teman-teman sudah tahu ya cara cari demandnya tadi seperti apa, terus komoditas tadi yang diperhatikan seperti apa. Nah teman-teman nanti praktekkan aja di sini. Dan ini ada yang terbaru, nah ini ada yang new ini adalah yang terbaru materi di Maret bulan kemarin ya. Selanjutnya itu tentang supplier. Nah, di sini juga banyak ya tips cara mencari supplier itu seperti apa. Terus kontrak kerja dengan supplier sudah kita kasih juga, ada dokumennya. Terus list pertanyaan ke supplier juga sudah kami siapin juga. Jadi teman-teman nanti tanya apa ke supplier, insya Allah udah disiapin. Teman-teman tinggal print aja. Nanti tinggal tanyakan aja ke supplier untuk keperluan ekspor. Jadi selanjutnya modul yang keempat yaitu tentang senjata perang. Jadi teman-teman nanti di sini juga teman-teman bisa membuat senjata perang sendiri, ya bisa hitung-hitung sendiri. Nah ini ada hitung X-Work ya, FUB, CNF, CIF. Tadi banyak ya yang chat ke admin juga, ke host juga tanya harga-harga ngitungnya gimana. Nah di sini udah ada ya cara-caranya, termasuk nanti ada kita bisa membuat company profile, katalog, PN, terus bisa juga membuat legalitas perusahaan dan NIB. Cukup membayar 50.000 aja itu bisa sah untuk ekspornya. Selanjutnya itu tentang payment. Nah di sini juga banyak ya belajar tentang
macam-macam sistem pembayaran ekspor seperti apa, yang aman seperti apa, ada jenis-jenisnya di sini juga akan dibahas ya. Selanjutnya itu buyer, modul yang ke-6 ini. Nah, ini teman-teman bisa cari buyer dari segi manapun ya. Ada mulai web B2B, Google, terus database Explore, ada juga melalui aplikasi ya, yaitu Explore Automation. Jadi di aplikasi ini teman-teman nanti bisa cari buyer secara otomatis di aplikasi, dan nanti itu kita bisa kirim email dan kirim WA juga secara otomatis. Nanti di bawah ada demonya ya. Selanjutnya yaitu tentang forwarder. Apa itu forwarder nanti juga teman-teman akan paham ya, kalau di sini ya seperti ekspedisi, JNE seperti itu. Dan nanti teman-teman juga paham juga tentang jenis-jenis kontainer. Pokoknya banyak macamnya, terus hitung daya muatnya seperti apa juga akan dijelaskan di sini ya. Ada juga yang terbaru nih ya, alur setelah deal dengan buyer itu teman-teman harus ngapain aja, persiapan apa aja nanti dibahas di sini juga. Selanjutnya itu modul ke-8 tentang pembuatan website ekspor. Jadi teman-teman di kelas ini juga nanti bisa membuat website ekspor sendiri. Kita kasih hosting selama 3 bulan gratis buat teman-teman. Teman-teman tinggal beli aja domainnya lah, sekitar 25.000 sampai 100.000-an lah ya. Selanjutnya kita juga kasih 10 bonus khusus teman-teman pada malam hari ini. Saya bacakan secara singkat. Yang pertama yaitu ribuan database buyer. Nanti saya spill di mana tempatnya. Terus ada Zuner ekspor daun pisang. Nah, ini kos UTS sendiri yang ekspor daun pisang ke Jerman selama 6 bulan. Ada rekamannya, teman-teman nanti tinggal pelajari aja, ambil ilmunya. Kalau teman-teman tertarik ekspor daun pisang, nanti langsung tanya sama kos UTS di grup support ya. Selanjutnya itu pendampingan member, kita ada 2 kali Zoom ya dalam sebulan. Kalau kemarin kita sudah bersama ada kamera, cara cari buyer di luar negeri itu seperti apa udah dijelasin. Nanti saya spill untuk rekaman Zoominernya di tanggal 13 ya kemarin. Nah, itu di mana nanti saya spill ya. Selanjutnya itu dokumen-dokumen ekspor juga sudah disiapin sama kos UTS, yaitu packing list, invoice, performance invoice. Terus itu yang lainnya juga nanti disiapin ya, ada di bagian bonus-bonus. Nanti saya spill juga tempatnya di mana. Selanjutnya itu daftar komoditas ekspor daerah. Ini juga sudah disiapin, teman-teman nanti tinggal download, cari di daerahnya masing-masing. Contoh tadi ya di Kota Sukabumi dan yang lainnya. Selanjutnya itu SOP ekspor. Jadi kita ada timelinenya ya teman-teman. Jadi di kelas ini enggak hanya nonton saja, tapi teman-teman juga harus praktek ya. Praktek ya, seminggu teman-teman harus lakuin apa aja, sebulan, 2 bulan. Insya Allah kalau teman-teman praktek ya, itu tidak ada 4 bulan. Insya Allah teman-teman bisa sukses untuk ekspornya. Selanjutnya itu gratis hosting selama 3 bulan. Nah, ini nanti tinggal klaim aja di kelas. Selanjutnya itu surat kontrak dengan supplier sudah kami siapin juga. Nanti teman-teman tinggal edit-edit aja. Surat kontrak kerja VCO dengan perusahaan juga kami siapin juga. Selanjutnya itu rekaman Zoominer bulanan dari 2022 sampai sekarang juga sudah ada. Nanti saya spill deh di mana tempat-tempatnya. Baik, kita di sini ada 3 program ya, teman-teman. Yang pertama yang sebelah kiri ini adalah kelas ekspor yuk. Kalau harga normalnya itu 1.398.000. Tapi kalau teman-teman menggunakan kupon ya, nah kuponnya ini saya share lagi, yaitu menggunakan kupon Semanggi, teman-teman cukup bayar 699.000, untuk rincian kelasnya udah ada di sini. Yang sebelah kanan ini adalah aplikasi ya, yaitu bayarnya tahunan ya, kalau aplikasi ya yaitu 798.000, yaitu teman-teman menggunakan kupon Semanggi mendapatkan diskon 50%. Jadi cukup bayar 399.000 per tahun ya. Ini aplikasi desktop, video tutorialnya pengguna udah ada. Bisa cari komoditas ekspor sesuai negara, sesuai komoditas juga ada. Terus nanti teman-teman mendapatkan data buyer juga ada. Terus nanti bisa kirim email, bisa kirim WA juga secara otomatis di aplikasi tersebut. Nanti saya demokan di sini. Baik, selanjutnya teman-teman di tengah ini yang lebih menarik, kalau teman-teman ada budgetnya, nah ini adalah kelas ekspor plus aplikasi ya. Jadi harga normalnya itu 1.798.000. Kalau teman-teman menggunakan kupon Semanggi, yaitu cukup bayar 899.000 aja, gratis aplikasi ya selama 1 tahun ya. Dan untuk kelasnya sama dengan yang ini, cuman kalau yang 899 ini teman-teman mendapatkan aplikasi ya. Jadi harganya lebih murah ya. Kalau 699 tambah 399 kan 1 juta lebih ya. Tapi kalau teman-teman langsung bundle ini cukup 899, dapat kelasnya, dapat aplikasi EA-nya.
Misal nih teman-teman ingin kelas ekspor aja, teman-teman tinggal daftar aja sekarang, dan nanti teman-teman akan dibawakan ke sini ya, dan pastikan ada kuponnya Semanggi agar mendapatkan diskon 50%. Begitu juga kalau teman-teman mau yang ini, yang 899 setelah diskon, teman-teman juga nanti akan diarahkan ke sini dan pastikan di sini ada kuponnya Semanggi juga. Baik, saya cek demo seperti apa sih aplikasi EA. Baik, di sini aplikasi EA, ini adalah demonya, teman-teman. Nah, ini contoh adalah yang kiri adalah kiri atas negara Jepang, kita pilih. Ini bisa pilih negara manapun, yang sebelah kanan adalah kopi. Dan aplikasi ini bisa cari bayar luar negeri sesuai komoditas ya. Dan ini data-data yang keluar ya setelah kita cari contoh tadi Jepang dan komoditasnya adalah kopi. Nah, ini teman-teman bisa cari apapun ya, misal kopi impor, terus kopi wholesaler, ini juga bisa teman-teman ketikkan di sini. Dan ini data-data tersebut nanti kita bisa olah, bisa kirim WA juga, bisa kirim email juga yang menyesuaikan datanya. Nah, ini contoh untuk apa setting-settingannya. Tapi misal teman-teman nih punya data dari luar, nih ya, misal ya nggak tahu dari Tatmap atau dari mana, mau masukkan di sini, ini juga bisa. Teman-teman nanti tinggal setting-setting seperti ini, attach file, nanti tinggal dikirim dan diproses saja. Begitu juga dengan email ya, email juga berlaku sama. Teman-teman bisa misal nggak ada emailnya di sini, tinggal update aja emailnya. Nah, ini dia ngambil dari website biasanya. Dan nanti teman-teman ini juga bisa di setting-setting ya, bisa dikirim email juga sekali bisa banyak. Tapi ini menyesuaikan ini ya email atau layanan email teman-teman. Begitu juga kalau misal teman-teman punya data dari luar, masukkan di sini juga bisa ya. Nanti tinggal di setting-setting aja. Dan ini adalah testimoni penggunaan EA ya. Nah, seperti ini. Baik, itu adalah demo aplikasi ya. Saya cekkan ya, ini spill nih. Spill kelasnya. Nah, ini teman-teman kalau sudah gabung nanti seperti ini. Nah, ini ada akses 2 seperti ini ya. Ini untuk aplikasi atau kelasnya seperti ini dan aplikasi ya seperti ini. Ini kalau teman-teman beli yang bundle, order yang bundle nanti dapat 2 ini. Tapi kalau teman-teman hanya kelasnya aja ya cuma 1, kalau EA-nya aja ya cuma 1 ini. Tapi ini karena bundle kita start learning di sini atau continue learning nanti akan diarahkan di sini. Nah, ini adalah materi-materi yang tadi saya bacakan juga tadi. Dan ini sampai modul 1 sampai 8 ada. Terus ada Zoominar bulanan di sini ya. Nah, ini Zoominar bulanannya dari 2022 sampai yang terbaru kemarin ya. Ini 13 Juni. Nah, ini potensi ekspor di Australia bersama Bapak Haris dari Ada Canberra. Nah, ini kemarin sore nanti insya Allah juga kita setiap bulan ada 2 kali ya. Oke, bonus-bonus juga daftar komunitas ekspor daerah ada, database buyer ada, tinggal download aja sama teman sini ya. Yang terbaru adalah file shipping interaction juga sudah ada, terbaru juga list pertanyaan supplier juga sudah ada, jadi teman-teman nanti nggak bingung ya, tanya ke supplier itu tanya apa aja. Selanjutnya itu grup support ya. Jadi teman-teman yang sudah gabung sebagai member, nanti teman-teman langsung gabung di grup support ini ya. Pastikan gabung agar teman-teman mendapatkan pertama info-info yang terbaru, yang kedua teman-teman bisa mendapatkan bimbingan langsung bersama konsultas dan info-info terbaru yang ada di sini ya, ada di grupnya ini. Nah, ini adalah info terbaru. Teman-teman pastikan gabung dan insya Allah teman-teman kalau gabung di sini mendapatkan ilmu juga yang banyak di sini insya Allah. Baik, selanjutnya nanti kita sampai jam 10 malam ya. Teman-teman silakan yang mau tanya-tanya, saya terbuka, kami terbuka untuk tanya jawab. Nah, teman-teman kalau tanya silakan di chat ya, boleh. Insya Allah nanti saya bantu untuk jawabannya. Baik, seperti itu Kos untuk penjelasan kelas Expert Kos. Kalau ada tambahan silakan Kos. Baik, terima kasih Mas Aziz atas informasinya. Baik teman-teman, di sini ada pilihan ya tadi kelas Explore You, EA Apps dan juga kelas Explore dan plus aplikasi EA. Saran saya silahkan pilih sesuai dengan yang keinginan teman-teman karena ini lagi promo semua. Silahkan dimanfaatkan diskonnya 50% dengan menggunakan kupon Semanggi. Pilihlah sesuai dengan kondisi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah
ngerti, sudah pernah terjun ke dunia ekspor, bisa langsung pilih yang EAF juga boleh untuk membantu jualannya. Tapi kalau belum, silakan belajar dari pondasi awal dulu, yaitu kelas Ekspor You ini yang harganya 699. Saya ingatkan lagi, ini sekali seumur hidup. Jadi tidak ada biaya tahunan, bulanan, 3 bulan, 6 bulan, tidak ada. Nanti materinya tambah lagi, tetap free, nggak ada tambahan biaya lagi. Nanti kalau harganya naik, tetap sama dengan yang harganya naik fasilitasnya. Kalau misalkan nanti kita mau konsultasi setiap hari, apakah sungkan? Tidak usah sungkan-sungkan, tidak ada biaya tambahan lagi, dan itu free, tidak ada biaya tambahan lagi. Misalkan nanti belajar sekarang coach, terus daftar sekarang coach, kemudian belajarnya 1 tahun lagi karena pengen setelah resign kerja, tidak apa-apa, silahkan. Bahkan nanti bisa jadi bonusnya adalah materinya tambah baru, dan harganya sekarang sudah yang sekarang, karena kita 1 tahun yang lalu harganya masih 250, sekarang naik, maka dari itu silakan dikunci saja harganya, silakan praktek sekarang. Kalau praktek sekarang, Anda akan dapat resikonya seperti teman-teman yang di sini. Resikonya apa? Nah, ini saya share dulu. Nah, oh ya, ini bukti ya bahwa saya juga ini ya ngadakan konsultasi nih, barusan konsultasi dengan teman-teman di sini. Ini masih japri dengan saya. Dan ini adalah member kami dari Ekspor You yang sudah closing. Salah satunya Pak Devi ini dari Malang, ekspor kokopit. Nah, ini dia prosesnya. Nah, masa teman-teman nggak kepengen kayak gini? Nah, ini lagi nih. Apalagi nih seperti Pak ini juga eksportir Ekspor You juga. Ini contohnya. Ini ekspor ke Maldives, nanas sampah betelnut ya. Yang itu apa namanya? Betelnut kok jadi lupa ya namanya itu. Pinang. Itu. Terus kemudian ini lagi, ini member kami yang dapat kontrak jangka panjang. Nah, ini dia. Dia ini eksportir, nah ini long term kontrak. Jadi dia dapat kontrak jangka panjang dengan buyer. Ekspornya adalah ekspor saca inci, kacang dari Amazon. Cek aja di Google, ini lagi booming juga ini. Jadi pinter dia melihat peluang ini, dan ekspornya 5 tahun dia. Kontraknya bayangin 5 tahun Pak Ibu. Kemudian ini ada member kami yang juga dapat pembayarannya ekspornya itu langsung cash. Nanti sudah diajarkan caranya. Jadi tidak DP, tapi gimana caranya dapat langsung cash, ini buktinya. TT 100% ke nomor rekening pribadi dia. Ini sangat disarankan untuk ikut ya teman-teman, karena dia sudah bagi rahasianya di sini. Terus kemudian ini ada juga member kami yang berhasil ekspor juga gede, yang ini yang gede ya. Ini dulu deh, yang Pak ini dulu. Nah, ini yang ekspornya tercepat ya. Jadi setelah join di Ekspor You, kurang dari 1 bulan dia berhasil ekspor kokoa. Nah, ini beliau namanya Pak Wahyu Sadono. Kemudian ada juga yang dari Mamuju. Ini juga bungkil sawit, yang tadi sawit itu siapa ya? Ini tadi bungkil sawit 3.800 kon guys, tidak cuma 1 ton nih. Ini luar biasa beliau nih. Nah, ini prosesnya pemberangkatan bungkil sawit ya. Jadi ini juga. Jadi teman-teman, intinya apa? Siapapun Anda di sini, mau Anda karyawan atau siapapun itu, semuanya berhak untuk jadi eksportir. Yang jelas ada pun newbie pun sudah berhak untuk jadi eksportir, yang penting belajar. Dan semua teman-teman yang closing kayak gini, ini awalnya juga seperti Bapak Ibu lihat kayak gini, yes, iya enggak, akhirnya dia memutuskan oke join, dan yang bedanya adalah dia langsung praktek di situ. Jadi di situ silakan manfaatkan kesempatan kali ini karena ini lagi promo. Silakan manfaatkan kesempatannya, dan nanti akan dipandu oleh Mas Ajis ya sampai jam 10 atau 30 menit ke depan. Silakan tanya cara mendaftarnya, caranya gimana, silakan klik linknya dan pakai kupon semanggi, dan akan dipandu oleh Mas Ajis selama 30 menit ke depan. Itu ya teman-teman, sampai ketemu lagi dengan saya di member area Ekspor You. Silakan belajar dulu materinya dan baru konsultasi dengan saya. Kalau ada chat dengan buyer bisa langsung konsultasi dengan saya. Saya bantu teman-teman, kalau aman atau tidaknya saya bisa mendampingi teman-teman di situ ya. Saya izin pamit dulu. Selama 30 menit ke depan akan dibantu oleh Mas Ajis untuk pendaftaran Ekspor You-nya. Sampai ketemu lagi di member area, dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Oke. Ada yang nanya kuponnya sampai kapan? Teman-teman isi form aja pada malam hari ini, nanti bisa bayar 3 hari ke depan. Amankan harganya. Dulu kita pernah buka ini ya, di awal-awal Februari itu
sekitar harga 200 ribuan. Dan ini yang beruntung ya, yang dulu 200 ribuan itu sampai sekarang juga ikut dan nggak bayar lagi update materi free. Kalau dulu materinya itu sekitar 50 ya, 50 terus kita update jadi 90, kita update lagi sekarang 120 berapa gitu ya. Pastikan teman-teman isi form aja pada malam hari ini, bisa bayar 3 hari lagi. Tanggal berarti 15, 16, 17 ya. Hari Sabtu terakhir pembayaran. Pastikan ada kuponnya ya, kupon Semanggi. Izin keluar admin siap, terima kasih Pak Muslim, sehat-sehat selalu. Kita berapa menit lagi nih? 24 menit ya. Silakan yang mau tanya-tanya boleh ya, boleh. Nanti udah mepet baru nanya berguduk biasanya. Silakan, silakan. Linknya di mana? Nih ya, linknya saya kirim lagi. Pastikan menggunakan kupon Semanggi. Insya Allah kalau sudah ada dana saya jadi member. Siap Pak Muslim. Semoga lancar semuanya. Nanti hubungin admin langsung ya di grup. Untuk kode KBL untuk ekspor bagaimana Pak? Nanti tanya sama konsultasi ya langsung. Sudah transfer? Wow, mantap. Konfirmasi ke admin WA ya Pak Sihat Siregar. Nanti biar dipandu untuk ini, untuk aktivasinya. Audio Jungle.